Senyum di wajah Xiaoyan perlahan ditarik setelah menyimpan banyak inti energi ke cincin penyimpanannya. Matanya serius saat dia melihat ke dinding kristal di depannya. Pada saat ini, orang bisa melihat beberapa sosok serangga yang bergoyang-goyang tertanam di dinding kristal. Gelombang demi gelombang energi cair terus merembes keluar dari dinding. Setelah itu mengeras dan menempel pada dinding kristal. Kalian berdua, aku akan menyerahkan sisi pada kalian berdua. Xiaoyan menoleh dan berbicara kepada Huo Zi dan Yao Xingji. Huo Zi mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Di sisi lain, Yao Xingji hanya melirik Xiaoyan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia sedikit tidak senang di dalam hatinya bahwa Xiaoyan mengeluarkan perintah. Yao Xingji menarik matanya. Dia menggerakkan tangannya dan sekelompok api hitam pucat muncul di atas telapak tangannya. Suara angin aneh bersiul samar-samar saat nyala api muncul. Seseorang akan merasakan iritasi yang tidak biasa ketika suara angin ini dikirim ke telinganya. Seolah-olah suara yang tidak biasa ini dapat membangkitkan emosi seseorang. Ini adalah semua mata yang hadir meluncur saat mereka melihat api surgawi hitam pucat di tangan Yao Xingji. Mata mereka sedikit terkejut. Sesuatu seperti api surgawi terlalu langka. Meskipun mereka adalah anggota klan kuno, mereka tidak bisa begitu saja melihat mereka hanya karena mereka ingin. 9 api angin tenang, peringkat ke-10 di peringkat api surgawi. Sudut mulut Yao Xingji tanpa sadar terangkat ketika dia melihat mata terkejut semua orang. Dia tersenyum tipis dan menyalakan api. 9 api angin tenang mata Xiaoyan juga berhenti di api hitam ini. Menjadi seorang alkemis, dia tentu pernah mendengar tentang hal ini. Semua api surgawi terbentuk dengan sangat aneh. Contohnya adalah 3000 Burning Flame, yang terbentuk di alam kosong. 9 api angin tenang ini, di sisi lain, lahir dari jurang yang dalam tanpa akhir. Angin gelap tidak pernah berhenti bertiup sepanjang tahun di tempat itu. Bahkan elit biasa Douzun tidak akan berani menjelajahinya. Yang disebut 9 api angin tenang ini dibentuk dengan angin kencang. Seseorang tidak hanya membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan 9 api angin tenang ini. Masih ada kebutuhan untuk memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, harga yang harus dibayar klan Yao untuk mendapatkan api surgawi ini tidak kecil. Engah, sedikit suara tiba-tiba muncul ketika mata semua orang berkumpul di 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji. Warna merah tua perlahan bersinar di dalam terowongan kristal. Banyak mata memandang ke arah cahaya, hanya untuk melihat sekelompok api menyihir merah tua perlahan naik di tangan. Nyala api telah membentuk banyak bentuk teratai merah. Menyusul kemunculan api merah tua ini, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji menjadi sedikit redup. Bahkan angin bersiul telah sangat berkurang. Wajah Yao Xingji tanpa sadar berkedut ketika dia melihat api langitnya sendiri bertindak seperti ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. The Red Lotus Ye Flame berada di peringkat 2 tempat lebih tinggi dari 9 api angin tenangnya. Secara alami ada celah di antara mereka berdua. Cek, kupikir ini seharusnya Red Lotus Ye Flame milik klan Yan, kan? Guking yang melihat api surgawi di tangan Huo Zi. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Iya, Huo Ya memiringkan kepalanya, tapi matanya yang cantik beralih ke Xiaoyan. Matanya mengandung perasaan aneh. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat melihat mata Huo Zi yang memprovokasi. Wanita ini biasanya diam, namun, tidak terduga bahwa dia akan tampak liar ini ketika datang ke sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi. Setelah menghembuskan napas dengan lembut, Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Benang api dengan warna berbeda merembes dari jarinya. Mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi sekelompok api ungu coklat dengan untaian putih pekat di dalamnya. Nyala api berputar dan banyak bibit naga api terus naik dari dalam nyala api. Ada raungan naga samar yang dipancarkan. Mengaum. Teratai merah di atas Red Lotus Ye Flame di tangan Huo Zi mulai berfluktuasi saat api surgawi di tangan Xiaoyan muncul. Rasanya seperti menjadi ilusi. Di sisi lain, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji, yang telah menjadi agak redup setelah ditekan oleh Red Lotus Ye Flame, menjadi lebih redup. Bahkan angin bersiul yang dipancarkan darinya telah benar-benar menghilang. Meskipun peringkat api surgawi Anda tidak berada di peringkat teratas, api surgawi Anda sebanding dengan 6 api surgawi teratas setelah penggabungan Anda namun, Anda kemungkinan besar adalah yang pertama sejak zaman kuno untuk melakukan tindakan gila menggabungkan api surgawi mata cantik Huo yang mengungkapkan fluktuasi di dalamnya. Suara rendah dan mempesona dipancarkan dari balik kerudungnya. Xiaoyan tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini. Menggabungkan api surgawi mungkin tampak gila, tetapi itu bukan tidak mungkin. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia adalah yang pertama menggabungkan api surgawi kemungkinan besar tidak benar. Setidaknya, pemilik yang menciptakan metode ki misterius yang disebut mantra api telah menggabungkan api surgawi. Baiklah, kita diburu waktu.
Ayo bertindak sekarang, Xiao Yan tidak punya waktu untuk membahas masalah penggabungan api surgawi dengan Huoxi. Setelah melihat bahwa dua lainnya telah memanggil api surgawi mereka, Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti di depan dinding kristal. Dia berbicara dengan suara yang dalam, setiap orang harus mengikuti dari dekat. Jangan ketinggalan, api surgawi di tangan Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat suaranya muncul. Itu mulai terbakar dengan ganas saat naga yang memekakkan telinga meraung. Seekor naga ungu coklat keluar dari nyala api. Itu dengan kejam bertabrakan dengan dinding kristal tebal. Cakar naga tajam menari-nari saat dinding kristal pecah, membentuk lubang besar. Ikuti aku. Ekor naga api itu terhubung ke tangan Xiao Yan. Dia dengan keras berteriak dan dengan kasar menginjak kakinya di tanah. Tubuhnya dengan cepat menyerbu ke depan. Gu Qingyang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Sungguh kemampuan pengendalian api yang hebat, kejutan melintas di mata cantik Huoxi saat melihat Xiao Yan mengubah nyala api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Dia dengan cepat mengikutinya, dan api merah tua di tangannya menyapu pada saat yang sama dan menutupi dinding kristal ke kiri. Suhu tingginya yang menakutkan dengan cepat memperlambat kecepatan dinding kristal penutup. Yao Xingji di sisi lain juga mulai bekerja. Meskipun dia sedikit tidak senang karena Xiao Yan memegang komando, hal terpenting sekarang adalah hidupnya. Dia bisa saja berselisih dengan semua orang, tetapi dia tidak bisa berselisih dengan hidupnya sendiri. Karenanya, dia juga mengerahkan semua usahanya ketika dia bertindak. Naga api itu bersiul dan berlari ke depan di dalam dinding kristal. Suhu yang menakutkan telah benar-benar membakar serangga pemakan kuno yang tersembunyi di dinding dari kejauhan. Meskipun demikian, serangga pemakan kuno terus melonjak seperti ngengat tertarik pada nyala api. Energi besar yang merembes keluar juga merupakan halangan yang cukup besar bagi Xiao Yan. Bang bang bang, ledakan terus terdengar di dalam dinding kristal. Kecepatan kemajuan kelompok Xiao Yan menjadi lebih cepat. Kelelahan seperti ini, benar-benar terlalu menakutkan, sementara tubuhnya maju dengan cepat. Xiao Yan juga merasakan Doqi di dalam tubuhnya merembes keluar seperti air banjir. Matanya menjadi jauh lebih serius saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah tas muncul di dalamnya. Namun, dia tidak mengeluarkan apapun. Sebaliknya, dia menyombongkan diri, mengedarkan metode Qi-nya dan dengan cepat menyerap energi di dalam inti energi. Setelah itu, dia menuangkannya ke tubuh naga api di depan, yang melakukan yang terbaik untuk membuka dinding kristal. Seberapa jauh itu? Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya di belakang menjadi suram saat mereka melihat Xiao Yan melahap inti energi seperti ikan paus melahap plankton. Dinding kristal itu sangat keras, dan serangga pemakan kuno menghalangi dia. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, itu masih tidak semudah yang dia bayangkan. Ini akan memakan waktu setengah jam atau lebih sebelum kita akan mendobrak tirai cahaya. Pria berjubah perak itu merenung. Gu Qingyang sedikit mengangguk. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Xiao Yan bisa bertahan ledakan ganas terjadi di sepanjang jalan. Suara gemuruh tidak berhenti, dan atmosfer terowongan cukup tegang. Hati mereka tanpa sadar akan berdebar-debar setiap kali mereka melihat Xiao Yan menyerap inti energi satu tas pada satu waktu. Kelelahan seperti ini benar-benar terlalu menakutkan. Bang! Naga api bersiul dan bertabrakan dengan dinding kristal. Kristal melesat ke segala arah saat kaki Xiao Yan melambat. Dia berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada lagi inti energi, wajah sejumlah orang bergerak-gerak ketika mendengar kata-katanya. Gu Qingyang merenung sejenak dan dengan cepat mengeluarkan inti energi yang cerah. Dia menyerahkannya kepada Xiao Yan, ini adalah inti energi bintang 9. Saya hanya punya satu, itu tidak cukup. Xiao Yan menerimanya tanpa ragu-ragu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. 10% dari Doqi di dalam tubuhnya habis setiap meter mereka maju. Inti energi bintang 9 mungkin kuat, tetapi itu masih belum cukup untuk menopang mereka melalui tirai cahaya. Saya juga punya satu di sini, Huo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum mengambil inti energi bintang 9 lainnya. Beri aku 3 lagi. Xiao Yan menghela napas dan memanggil semua orang. Semua orang menjadi diam saat mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, inti energi bintang 9 adalah hal yang berharga. Jika kita akhirnya mati di sini, memiliki banyak inti energi tidak ada gunanya. Pria dari klan Lei itu menghela nafas. Dia menjentikkan jarinya dan inti energi ditembakkan ke tangan Xiao Yan. Dalam hal ini, aku akan merepotkan saudara Xiao Yan. Kedua pria besar dari klan Si saling berhadapan sebelum dengan cepat menyerahkan inti energi ke Xiao Yan. Mata semua orang tanpa sadar tertuju pada duo Hunya di belakang setelah klan Si menyerahkan inti energi mereka. Kelopak mata Hunya berkedut saat melihat tatapan mereka. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa kata-katanya tidak berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya, mengeluarkan inti energi, dan melemparkannya ke Xiao Yan. Untuk mendapatkan inti energi bintang 9 ini, Hun Li dan dia telah melakukan banyak upaya untuk jangka waktu yang lama.
Tidak disangka bahwa mereka sekarang harus menyerahkannya kepada orang yang tidak mereka temui. Xiao Yan memegang inti energi bintang 59 di tangannya dan perlahan menghela nafas. Sebuah pukulan terlempar keluar. Api yang menyala di naga api di depannya tiba-tiba membumbung tinggi. Itu berubah menjadi sosok api yang langsung menembus lapisan demi lapisan dinding seperti petir. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Pengisian habis-habisan semacam ini berlanjut selama hampir setengah jam. Cahaya api di naga api akhirnya mulai redup secara bertahap. Kami akan keluar, Xiao Yan berteriak pelan saat dia mengamati naga api yang meredup. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding kristal seperti zamrud di depannya. Serangga pemakan kuno yang padat telah menutupi jejak mereka. Hanya dengan menyerbu ke depan mereka dapat benar-benar memasuki tingkat ketiga makam surgawi. Hah, ini adalah... Mata Xiao Yan melayang tepat saat naga api itu hendak bertabrakan dengan keras dengan dinding zamrud. Mereka fokus pada sesuatu di tengah dinding kristal itu. Ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat di tempat itu. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti kepompong serangga. Mata Xiao Yan menyapu benda yang tampak seperti serangga sebelum dengan cepat menariknya. Saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dinding kristal di sini sepertinya sangat keras. Bahkan warnanya bahkan lebih pekat dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Setelah mengambil langkah ke depan, tubuhnya bergabung dengan naga api. Dia mengayunkan tangan kanannya dan peluit panas berdengung di dalam terowongan dengan cara yang menusuk telinga. Bang! Tinju kanan Xiao Yan dengan cepat bergabung dengan naga api. Setelah itu, tiba-tiba ia terlempar ke depan dan dengan kejam menabrak dinding zamrud. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema saat kekuatan beriak yang intens mulai menyebar dengan cepat dari kepalan tangan Xiao Yan, menyebabkan terowongan bergetar, retak. Garis retakan kecil mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Garis retakan ini mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu memancarkan ledakan di depan mata gembira semua orang dan meledak. Tangan Xiao Yan tiba-tiba meraih chip kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah. Benda seperti giok yang hangat mendarat di tangannya. Saat ini, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya. Dia memasukkannya ke cincin penyimpanannya. Ayo pergi. Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Di belakangnya, Gu Qingyang dan yang lainnya, yang telah bersiap, mengikuti dari belakang saat mereka menyerbu menuju lubang besar yang telah dibuat Xiao Yan. Xiao Yan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari terowongan. Setelah itu, tanah abu-abu tak berujung muncul di hadapannya. Tanah ini sangat luas. Seseorang tidak bisa melihat batasan sekilas. Juga tidak ada kabut energi tebal yang tertinggal di atas tanah. Ketika kelompok Xiao Yan berdiri di sini, mereka dapat merasakan gelombang demi gelombang energi murni merembes ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Penemuan semacam ini menyebabkan semua orang merasa tercengang. Sukacita yang tidak bisa disembunyikan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Tingkat ketiga makam surgawi memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dua tingkat sebelumnya. Dengan jenis energi yang mengalir masuk, sepertinya mereka bisa mendapatkan efek pelatihan yang baik bahkan jika mereka tidak pergi dan mencari inti energi. Apakah ini tingkat ketiga dari makam surgawi? Kelompok itu memasang wajah riang saat mereka melihat sekeliling. Perasaan terlahir kembali setelah bencana menyebabkan hati semua orang menghela nafas lega. Bas-bas. Sementara semua orang menghela nafas lega, tirai cahaya besar di belakang, yang tampaknya terhubung ke cakrawala, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang intens. Adegan ini menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa terkejut. Tubuh mereka mulai mundur dengan cepat. Bas-bas. Sementara kelompok Xiao Yan mundur, gelombang demi gelombang semburan putih salju menyerbu mereka dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang itu diiringi dengan suara mendengung yang keras. Serangga pemakan purba, mereka datang mengejar kita. Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat gelombang ini. Tubuh mereka mulai buru-buru mundur. Bas-bas. Semburan putih melonjak ke segala arah. Namun, tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba terhenti segera setelah mereka keluar dari dinding energi. Embusan bisa terdengar saat mereka berubah menjadi sekelompok bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang tercengang. Puff puff puff. Setelah 1 menit, aliran serangga pemakan kuno yang terus-menerus mulai keluar dari terowongan tanpa takut mati. Namun, mereka ditolak oleh kekuatan misterius ketika mereka menyerang sejauh 3 meter dari tirai cahaya. Tiba-tiba, mereka meledak menjadi bubuk putih. Pada akhirnya, bubuk terakumulasi di depan dinding energi sampai tingginya beberapa meter. Serangga pemakan kuno ini apa yang mereka lakukan? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan serangga pemakan kuno ini terus-menerus menyerang meskipun mengetahui dengan jelas bahwa hanya kematian yang menunggu mereka.
Semuanya mulai cemberut. Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri? Seseorang tertawa getir dan memberi saran. Mereka tidak akan habis-habisan jika niat mereka tidak mengizinkan kami melarikan diri. Mereka melakukan bunuh diri, dan itu adalah bunuh diri yang sia-sia. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan alis rajutan. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan beberapa keraguan. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya tanpa ada yang menyadarinya. Mungkinkah itu terkait dengan benda yang diambil dari dinding kristal? Bas-bas. Tuduhan bunuh diri dari Ancient Devouring Insect berlanjut selama hampir 10 menit. Bubuk putih menutupi dinding energi dengan lapisan tebal. Namun, untungnya bunuh diri semacam ini tidak berlanjut. Setelah serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi debu, kecepatan pengisian akhirnya melambat sebelum benar-benar menghilang. Jelas, bunuh diri yang tidak berguna ini akhirnya membuat mereka menyerah. Ayo pergi, Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga pemakan kuno ini menyusut kembali ke dinding kristal. Xiao Yan juga pulih saat mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, dia menoleh dan menyapunya. Kemudian dia mulai mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa kelompok Hunya telah melarikan diri sementara semua orang terpana oleh bunuh diri liar dari serangga pemakan kuno sebelumnya. Kedua orang itu benar-benar licik, Sun Er juga menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang. Dia mengerutkan alisnya dan berkomentar. Haha, saudara Xiao Yan, ini semua berkatmu kali ini. Karena kami telah mencapai tingkat ketiga, kami berdua tidak akan terus berdiri di sini lama-lama. Kami akan mencari tempat untuk berlatih. Setelah itu, kami akan diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk bangun. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan juga menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, kalau begitu, saya berharap saudara Huo Xuan melakukan perjalanan yang damai. Selamat tinggal, sampai jumpa saat 3 tahun berlalu. Huo Xuan tertawa. Setelah itu, dia membawa Huo Zi ke kejauhan. Setelah Huo Xuan, klan Xi, dan klan Lei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan sebelum melepaskan lengan bajunya dan membawa wanita penyihir dari klan Yao itu pergi tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Dalam beberapa menit, tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi. Hanya kelompok Xiao Yan yang masih tersisa. Sun Er, kemana kalian berdua pergi? Gu Qing yang memandang keduanya, merenung sejenak, dan akhirnya bertanya tentang rencana mereka. Apakah kakak laki-laki Qing yang masih belum tahu kemana kita akan pergi? Sun Er tersenyum tipis dan menjawab. Gu Qing yang tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, kamu benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi. Sangat mudah untuk menemukan benda energi bintang 8 atau 9 di sana. Masih baik-baik saja jika Anda bertemu 1 atau 2 dari mereka. Jika terlalu banyak, akan sangat berbahaya. Selain itu bahkan mungkin ada badan energi kelas Doseng di daerah terdalam. Kamu mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka. Xiao Yan mengangguk dan berkata, aku tahu, Gu Qing yang merasa agak tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menoleh untuk melihat pria berjubah perak, Gu Zhen, dan pria kekar itu. Dia bertanya, rencana apa yang kalian semua miliki? Apakah Anda akan menemukan tempat dan berlatih secara acak selama 3 tahun? Apakah menurut Anda itu mungkin? Sebelum kami memasuki makam surgawi, saya diberitahu oleh Penatua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Sepertinya saya bukan satu-satunya yang menerima instruksi seperti itu. Gu Zhen mengangkat kepalanya dan tersenyum saat menjawab. Aku juga, pria berjubah perak itu mengangkat bahunya. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan tertawa, saya belum bisa memperkenalkan diri. Saya Gu Hua, jenderal kedua dari Black Submerged Army. Di masa lalu, saya tidak menyadari mengapa Sun Er memilih Anda. Sekarang setelah saya melihatnya, saya mungkin telah memperoleh beberapa jawaban, saya juga telah menerima perintah itu. Pria bertampang kekar, yang tampak sedikit sederhana dan jujur, tertawa, Gu Xing, komandan ketiga dari Black Submerged Army. Kami ingin Anda berterima kasih atas hal itu. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Gu Qing yang dan 2 jenderal lainnya tidak dipenuhi dengan permusuhan, terutama setelah kejadian di dalam tirai cahaya. Mereka jelas sedikit lebih ramah padanya. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperlakukan mereka bertiga dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya ini kasusnya untuk semua orang, Gu Qing yang merentangkan tangannya dan tertawa. Karena ini masalahnya, ayo kita jalan-jalan bersama. Dengan sedikit dari kita bergandengan tangan, tidak ada hal yang tidak terduga yang terjadi selama kita tidak bertemu dengan badan energi kelas Doseng. Apakah Anda akan dapat memasuki makam Xiao Xuan? Semua akan tergantung pada Anda. Para ahli dari klan Gu kita pernah mencapai tempat itu. Namun,
Kami tidak memiliki jalan masuk. Tidak peduli metode apa yang kami coba, kami tidak dapat masuk oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Mungkin leluhurmu tidak ingin ada yang masuk dan mengganggunya. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia mengangguk dan berkata, naluriku memberitahuku bahwa aku mungkin akan mendapatkan sesuatu di sana. Semoga, Gu Qing yang tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke tanah coklat keabu-abuan. Setelah itu, dia menghembuskan napas dan tersenyum sambil berkata, kalau begitu, kita harus bergerak. Aku benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya tingkat ketiga makam surgawi. Ayo kita bergerak, Xiao Yan juga tertawa. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Selanjutnya, jari-jari kaki mereka menekan ke tanah dan sosok mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang memimpin saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Gu Qing Yang dan tiga lainnya dengan cepat mengikuti di belakang dua sosok hitam perlahan muncul dari jarak yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li, yang sudah lama kabur. Kelompok Gu Qing yang telah bergabung dengan Xiao Yan dan Sun Er, Hun Li menoleh, melihat ke kejauhan, dan memberikan komentar. Bersama-sama, ya sama saja. Ini akan menyelamatkan kita dari masalah saat waktunya tiba, Hun Ya mengangguk acuh tak acuh. Ekspresi brutal melintas di matanya yang tertunduk. Xiao Yan, saat kita bertemu lagi, akan menjadi saat kita mengambil nyawamu. Tunggu saja, kabut energi samar perlahan terbawa angin sepoi-sepoi di atas tanah coklat keabu-abuan yang sunyi. Dunia yang kabur menyebabkan seseorang merasakan misteri tambahan. Tampaknya bahkan konsep waktu telah hilang dari dunia yang sunyi ini. Beberapa sosok duduk di sekitar api unggun di tempat tertentu di tanah ini. Nyala api menerangi wajah beberapa dari mereka. Mereka adalah kelompok Xiao Yan dan Sun Er. Namun, mereka tampak lebih dekat saat ini daripada di masa lalu. Jika saya menebak dengan benar, kita harus mencapai bagian terdalam dari wilayah ketiga. Jika kita masih akan bepergian besok, kita semua harus lebih berhati-hati. Bagian terdalam dari tingkat ketiga adalah tempat paling berbahaya di dalam makam surgawi. Gu Qing yang mengangkat kepalanya, melihat ke daerah redup di sekitar mereka, dan berbicara sambil tersenyum. Kami belum bertemu orang lain selama 3 bulan ini. Sepertinya mereka telah menemukan tempat untuk berlatih diam-diam, Sun Er berkomentar pelan. Xiao Yan perlahan mengangguk. 3 bulan telah berlalu sejak mereka memasuki level ketiga. Selama 3 bulan ini, kelompok mereka telah bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Namun, karena beberapa badan energi yang kuat menghalangi mereka di sepanjang jalan, mereka merasa sulit untuk melakukan perjalanan. Untungnya, beberapa dari mereka berhasil masuk setelah bergandengan tangan. Makam surgawi ini memang tidak sesederhana yang kubayangkan. Terakhir kali, saya hampir kehilangan nyawa saya, Gu Hua secara acak melemparkan ranting pohon di sampingnya ke dalam tumpukan api dan meratap tanpa daya. Ada bekas luka di wajahnya. Itu tertinggal ketika kelompok mereka bertemu dengan sekelompok tubuh energi dengan kekuatan rata-rata 8 bintang. Pertarungan itu menyedihkan sampai melebihi harapan semua orang. Untungnya, tidak ada kematian yang terjadi meskipun mereka menderita beberapa luka. Lebih jauh lagi akan lebih merepotkan dari apa yang kita temui sebelumnya. Oleh karena itu, setiap orang harus siap secara mental. Gu Zhen menyeringai saat berbicara. Izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan yang tersisa, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Bahkan dengan 6 dari mereka bergandengan tangan, cukup sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka memasuki wilayah terdalam, tidak ada yang tahu masalah seperti apa yang akan mereka temui. Setelah periode hidup bersama dengan kelompok Gu Qing yang ini, Xiao Yan telah membentuk kesan yang baik tentang mereka. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada mereka karena dia. Kamu harus memberitahu Sun Er kata-kata ini, Gu Qing yang tersenyum dan menjawab. Kita sudah sampai sejauh ini, jadi jangan mengatakan kata-kata yang mengecewakan selama kita berhati-hati, kemungkinan besar tidak akan ada masalah. Mata cantik Sun Er menatap Xiao Yan saat dia menjawab dengan lembut. Semoga, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat mendengar jawabannya. Setelah itu, dia mengangkat matanya dan melihat ke dalam jarak gelap keabu-abuan. Ujung jauh adalah tempat targetnya berada. Sepertinya dia bisa merasakan darah di dalam tubuhnya mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Arah barat laut, ada jejak 4 badan energi yang ada di sana. 3 dari mereka berada di sekitar bintang 8 Douzun sementara. 1 di bintang ke-9, mata tertutup Xiao Yan perlahan terbuka saat dia berada di belakang batu besar. Setelah itu, dia dengan lembut menyampaikan informasi ini kepada kelompok di sampingnya. Mereka secara resmi telah memasuki bagian terdalam dari makam surgawi. 6 dari mereka tanpa sadar menjadi berhati-hati meskipun kekuatan mereka. Mereka dengan hati-hati memilih jalan mereka saat melakukan perjalanan. Bahkan ketika mereka bertemu badan energi yang dapat mereka tangani dengan mudah, mereka akan sengaja sebelum menyerang. Bagaimanapun,
Tubuh energi di dalamnya terlalu menakutkan. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menarik tubuh energi yang lebih kuat begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, badan energi akan mengelilingi mereka. Harga yang harus mereka bayar bukan lagi hanya luka. Gu Hua dan Gu Zhen sudah keluar untuk menyelidiki. Mereka harus segera kembali, Gu Qing yang mengangguk dan menjawab. Kata-kata Gu Qing yang baru saja terdengar ketika dua sosok hitam menempel di tanah. Mereka menggunakan batu besar dan bayangan beberapa pohon sebagai penutup sebelum dengan cepat muncul di samping kelompok Xiaoyan. Mereka adalah Gu Hua dan Gu Zhen, yang keluar untuk menyelidiki. Ada jejak aktivitas oleh sejumlah badan energi di selatan dan barat, dan kami juga merasakan beberapa tekanan yang sangat kuat. Kami tidak dapat mengambil dua rute ini. Gu Zhen dan Gu Hua perlahan menghela nafas lega sebelum berbicara. Kalau begitu, kita hanya bisa menuju ke barat laut, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia menjawab. Arah barat juga memiliki tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini telah melampaui tekanan dari bintang 9 biasa Douzun. Namun, masih ada celah pada level Douseng, Sun Er tiba-tiba berbisik pada saat ini. Kelompok Xiaoyan menjadi diam setelah mendengar kata-katanya, lebih kuat dari Douzun bintang 9 sementara lebih lemah dari Douseng Elite. Sepertinya seharusnya di kelas Banseng. Ini juga keberadaan yang sangat merepotkan. Mereka sadar bahwa badan energi Banseng akan memiliki banyak badan energi yang menjaganya. Banseng yang mereka temui kali ini hanya memiliki 4 badan energi di sekitarnya. Ini dianggap angka yang cukup kecil. Apa yang harus kita lakukan? Tak satu pun dari 3 arah yang mudah diisi. Namun, arah barat laut sedikit lebih mudah. Ada lebih sedikit badan energi ke arah itu. Tidak akan mudah menarik badan energi lain bahkan jika kita akhirnya bertarung. Jika itu adalah 2 area lainnya, kita kemungkinan akan dikepung begitu pertempuran meletus, Gu Hua menduga situasinya. Xiaoyan mengungkapkan kontemplasi ekspresi. Dia bertukar pandang dengan Gu Qingyang, dan matanya beralih ke barat laut. Satu-satunya pilihan mereka sekarang adalah mengambil rute ini, ayo pergi. Cobalah berhati-hati. Jangan ganggu tubuh energi kelas Banseng. Meskipun inti energi Banseng sangat memikat, kita tidak bisa kehilangan nyawa karena itu, Gu Qing yang mendesah pelan. Iya, Xiaoyan juga perlahan mengangguk. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi sosok buram yang dengan hati-hati bergegas ke bagian terdalam dari makam surgawi. Gu Qingyang dan yang lainnya juga mengikuti di belakang. Sikap hati-hati mereka tampak sedikit lucu. Kelompok mereka dengan tenang berjalan sejauh 1000 kaki di dalam kabut energi sebelum langkah kaki mereka perlahan terhenti. 4 badan energi duduk di atas batu besar tidak jauh di depan. Sosok di tengah tampak sangat kuat. Itu adalah tubuh energi bintang 9. Mata Xiaoyan menyipit saat mereka menyapu ke 4 badan energi ini. Setelah itu, dia berbalik dan melihat kelompok Gu Qingyang. Mereka diam-diam membuat beberapa gerakan tangan. Setelah beberapa bulan bergandengan tangan, koordinasi di antara mereka sudah cukup baik. Kelompok itu mengangguk ketika mereka melihat gerakan tangan Xiaoyan. Tubuh mereka perlahan terpisah, menyerang. Xiaoyan tiba-tiba melambaikan tangannya saat melihat semua orang sedang menunggu perintah. Di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan tubuh energi bintang 8. Tinjunya, yang berisi api ungu coklat pekat, dengan keras menembus tubuh energi. Itu menghancurkan tubuh menjadi kehampaan dalam sekejap. Bang! Ketika serangan seperti kilat Xiaoyan menghantam tubuh energi bintang 8, 2 sosok yang tersisa juga pecah. Badan energi ini mungkin berada di tingkat bintang 8, tetapi kekuatan sebenarnya tidak pada tingkat ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menang. Mengaum, tubuh energi bintang 9 itu tampaknya merasakan sesuatu ketika ketiga tubuh energi itu terbunuh. Tiba-tiba membuka kedua matanya. Namun, raungan marah baru saja keluar dari mulutnya ketika 4 sosok mengelilinginya dalam formasi segitiga A, B. Douqi yang perkasa dengan cepat melonjak. Setelah itu, mereka berubah menjadi petir yang dengan kejam menghantam tubuh energi bintang 9 ini. Dihadapkan dengan serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyang, tubuh energi bintang 9 ini baru saja mengeluarkan suara gemuruh ketika suara embusan muncul, dan itu berubah menjadi tidak ada. Inti energi terang jatuh darinya, Abde Sun Er dengan cepat meraihnya. Kelompok itu saling berhadapan dan tersenyum ketika mereka melihat serangan diam-diam mereka telah berhasil. Setelah itu, mereka dengan cepat menekan suara mereka karena isyarat tangan Xiaoyan dan kemudian dengan cepat bergegas ke kejauhan. Perjalanan selanjutnya lebih mulus setelah mereka membunuh keempat badan energi itu. Namun, kehalusan ini tidak berlangsung lama. Ekspresi kelompok Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih serius karena mereka mulai merasakan tekanan yang perlahan menyebar dari jarak dekat di depan mereka. Ban Seng, alis kelompok Xiaoyan dirajut saat mereka merasakan tekanan semacam ini. Kecepatan mereka juga secara bertahap melambat.
Jika mereka tidak dapat melewati penghalang ini, mereka harus berhenti menyebutkan makam Xiao Xuan, semuanya, hati-hati, Xiao Yan dengan lembut berkata. Dia sekali lagi berjalan agak jauh ke depan. Tubuhnya tersembunyi di balik bayang-bayang batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke depan. Area di mana pandangan Xiao Yan bisa dijangkau ditutupi oleh kabut energi. Kabut energi ini tidak tebal. Hembusan angin bertiup dan menyebabkan kabut berserakan. Mengikuti hamburan kabut energi ini, gunung batu setinggi 1000 kaki tiba-tiba muncul dalam pandangan. Mata kelompok Xiao Yan terkunci di puncak gunung saat muncul. Tempat itu memiliki kursi batu yang sangat besar. Sesosok diam-diam duduk di atasnya. Pedang merah tua telah ditempatkan di depannya, dan aroma darah yang pekat terpancar dari pedang besar itu. Sepertinya kabut yang tertinggal di atas gunung ini. Benar-benar aura sombong, ekspresi kelompok Xiao Yan perlahan menjadi serius saat mereka merasakan aura sombong yang menyebar dari sosok-sosok itu. Apakah ini tubuh energi yang telah mencapai kelas Banseng? Itu memang kuat. Sementara kelompok Xiao Yan mengenakan ekspresi serius, sosok di gunung batu besar itu tiba-tiba bangkit, dan aroma berdarah tiba-tiba melonjak. Kami telah ditemukan. Tidak perlu bersembunyi. Hati-hati, Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat tubuh energi berdiri. Hatinya tidak takut saat panas yang membara melonjak di dalamnya. Melawan Banseng elit, ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya. Kelompok Sein Sui Dao Guking yang mengangguk ketika mereka menyaksikan sosok itu perlahan berdiri di atas gunung batu besar. Mereka perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang, sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini. Gu Hua tersenyum pahit. Berkelahi dengan seorang elit Banseng adalah hal yang cukup gila untuk dilakukan dari sudut pandang mereka. Meskipun Banseng elit di depan mereka hanyalah tubuh energi, itu masih memiliki pengetahuan bertarung dan keterampilan Dou sejak masih hidup. Mereka mungkin memiliki keunggulan angka, tetapi sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Berderak, tinju besar Gu Xing perlahan mengepal. Suara berderit terus dikeluarkan. Pada saat ini, wajahnya yang agak sederhana dan jujur ditutupi dengan keseriusan. Aura agung yang kuat namun tenang melonjak keluar dari tubuhnya. Setiap orang harus berhati-hati lawan kali ini tidak biasa. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas. Penyusup, kalian semua harus sadar akan konsekuensinya saat kalian melangkah ke tempat ini. Sosok itu melihat ke bawah dari puncak gunung dan melihat ke arah kelompok Xiao Yan. Suaranya yang samar tampak seperti guntur teredam yang bergemuruh di samping telinga mereka. Kelompok Xiao Yan mengerutkan kening. Mereka melihat sosok manusia yang memegang pedang besar. Orang ini mengenakan jubah merah tua. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Dia samar-samar mengeluarkan aura yang sangat kuat, ganas, dan jahat. Kekejaman dan kejahatan bercampur satu sama lain. Itu seperti singa ganas yang dimandikan dengan darah, menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Selain itu, hal yang menyebabkan hati kelompok Xiao Yan tenggelam adalah mata sosok ini tidak berlubang seperti badan energi lainnya. Jelaslah, sosok energi ini memiliki kecerdasan yang hebat. Seorang Banseng tanpa kecerdasan tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah Banseng dengan kecerdasan dan pengalaman pertempuran. Bang! Kaki sosok itu menginjak gunung batu saat kekuatan menakutkan meletus. Segera, kelompok Xiao Yan melihat banyak garis retakan setinggi 10 kaki menyebar seperti banyak ular berbisa. Mereka menyebar jauh-jauh dari puncak gunung. Dalam sekejap mata, gunung batu ini menjadi goyah. Batu-batu besar jatuh dari gunung batu satu demi satu. Sosok itu muncul dari jarak dekat di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Tangan kanannya memegang pedang saat matanya dengan dingin memperhatikan kelompok Xiao Yan. Sudut mulutnya perlahan terangkat dengan rasa haus darah. Sudah bertahun-tahun sejak saya mencicipi darah manusia. Aku hampir lupa seperti apa rasanya. Sosok itu dengan lembut memutar lehernya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya aku harus memperkenalkan diri sebelum menyerang, kan? Namaku. Sepertinya saya sudah lama tidak menyebutkannya. Meskipun saya merasakan aura manusia mengganggu di masa lalu, mereka pergi dan bersembunyi ketika mereka merasakan saya. Oleh karena itu, ini pertama kalinya saya bertemu manusia dengan daging dan darah. Nama saya, sepertinya Sein Sui Dao, kan? Pernahkah Anda mendengarnya? Sudut mulut kelompok Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat mereka melihat sosok merah tua, yang telah mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Orang ini telah mati selama ratusan atau ribuan tahun. Siapa yang tahu dia dipanggil sepertinya aku sudah dilupakan. Perasaan seperti ini sungguh tidak menyenangkan. Aku harus menyelesaikan kalian semua dengan cepat. Pedang berdarahku sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang bernama Sein Sui Dao itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa ketika dia melihat reaksi mereka. Kakinya segera bergetar dengan cara yang tidak terlihat. Hati-hati, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah saat kaki Sein Sui Dao itu bergetar. Dia melambaikan lengan bajunya dan angin menyembur keluar sebelum dengan keras menabrak tubuh Gu Zhen.
Kekuatan yang kuat, mengirim Gu Zhen terbang. Cahaya berdarah muncul dari ruang di mana Gu Zhen sebelumnya dengan kecepatan seperti kilat tepat setelah dia terlempar ke belakang. Sebuah selokan yang dalam terbentuk di tanah. Hah! Suara terkejut dipancarkan dari ruang kosong setelah serangannya meleset. Xiao Yan merasakan tatapan berhenti di tubuhnya, menyebabkan semua rambut di atasnya berdiri. Sungguh kecepatan menakutkan yang dimiliki orang ini. Apakah ini perbedaan antara Banseng elit dan seorang Dou Zun? Keringat dingin menetes dari dahi Xiao Yan. Kakinya dengan cepat mundur. Setelah itu, dia, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya berkumpul bersama. Jika kekuatan Xiao Yan tidak meningkat selama 1 tahun ini di makam surgawi, dia tidak akan bisa menemukan serangan Sein Sue Dao sebelumnya. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Gu Zhen juga dengan cepat bangkit dari tanah. Dia membersihkan tanah di tubuhnya sebelum berbicara dengan cemberut. Lain kali kamu harus sedikit lebih lembut, kalau begitu, aku akan membiarkanmu diretas menjadi 2 olehnya, jawab Xiao Yan tanpa menoleh. Setelah itu, dia beralih ke Gu Qingyang dan Sun Er. Jika ada yang menyebutkan level di tempat ini, keduanya mungkin yang terkuat. Kekuatan bintang ke-9 mereka memungkinkan mereka untuk mengabaikan banyak elit Dou Zuns. Haruskah kita menyerang? Aye, Gu Qingyang dan Sun Er mengangguk. Mereka bertukar pandang, dan tubuh mereka keluar pada waktu yang hampir bersamaan. Tangan mereka dengan tergesa-gesa membentuk banyak segel saat mereka berteriak pada saat yang sama, membalikkan segel tanah. 2 segel cahaya energi terang terbentuk dengan cepat di kedua tangan mereka. Setelah itu, mereka dengan kejam menembak ke arah Sein Sue Dao. Trik kecil, Sein Sue Dao tersenyum jijik saat melihat 2 segel cahaya energi melesat. Pedang di tangannya menebas udara, dan 2 pedang besar bersinar menembus ruang dan memecahkan 2 segel cahaya energi. Kekuatan pedang yang tersisa bergegas menuju 2 yang telah menyerang. Namun, mereka buru-buru menghindari serangan itu. Bang! Setelah memaksa Sun Er dan Gu Qingyang kembali, tanah tempat Sein Sue Dao berdiri tiba-tiba mulai tenggelam. Pilar lava yang sangat besar dengan keras berceceran bersama dengan kekuatan yang menakutkan. Sein Sue Dao mendengus dingin saat dihadapkan dengan pilar lava yang sangat besar. Kakinya dengan keras menginjak tanah. Pilar lava yang sangat besar telah runtuh di bawah kakinya. Lava panas menyebar ke segala arah dan melelehkan bebatuan besar di sekitarnya. Tsunami yang memecah api. Sesosok dengan cepat muncul di belakang Sein Sue Dao saat cahaya pedang besar menghancurkan dengan cara yang tidak biasa. Dentang. Pedang di tangan Sein Sue Dao dengan cepat menari dan membentuk bayangan pedang berdarah di belakangnya, berurusan dengan cahaya penguasa ganas dari belakang. Setelah itu, gambar setelahnya diputar dengan cepat. Mereka tidak hanya dengan mudah merobek cahaya penggaris, tetapi mereka juga memotong Xiao Yan tanpa kekuatannya berkurang. Dentang. Penguasa berat itu menghantam bayangan setelah pedang berwarna darah. Kekuatan kuat yang terkandung dalam serangan itu mengguncang tubuh Xiao Yan mundur lebih dari selusin langkah sebelum dia menstabilkan dirinya sendiri. Sungguh orang suci yang bodoh. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah Dou Sheng sejati? Kulitmu sedikit tebal. Sein Sue Dao tidak punya waktu untuk mengejar setelah memaksa Xiao Yan kembali ketika Gu Hua, Gu Xing, dan Gu Zhen dengan cepat menyerang dia. Mereka melepaskan keterampilan Dou yang kuat dan tanpa ampun menyerang Sein Sue Dao. Keberadaan semut berani menantang prestise seorang suci. Sein Sue Dao dengan dingin tertawa ketika dia dikepung dan menyerang trio Gu Hua. Dia mengepalkan tangan kirinya sebelum tiba-tiba mengayunkannya ke depan. 3 lampu darah berubah menjadi 3 harimau ganas dengan kecepatan seperti kilat. Mereka mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan ketiganya. Gruk, setelah dipukul dengan kuat oleh Sein Sue Dao, ketiganya memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terpaksa ditarik. Mereka bertiga dengan cepat mengeluarkan inti energi dan buru-buru menyerapnya sementara mereka dengan cepat menariknya kembali. Serang bersama. Gu Qingyang berteriak dengan suara yang dalam. Dia segera melintas dan bergegas ke depan. Segera setelah itu, Sun Er, Gu Zhen, dan yang lainnya sekali lagi menyerang. Doki di tubuh mereka meletus sampai batasnya. Kekuatan siulan memotong 1 meter tanah dari tanah. Banyak serangan yang meletus dalam sekejap membuat orang suci Sue Dao lengah. Segera setelah itu, dia dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri. Pedang itu menari di tangannya dengan cara yang kedap udara. Tidak hanya memblokir semua serangan oleh kelompok Gu Qingyang, itu juga kadang-kadang akan menembakkan cahaya tajam yang menyebabkan beberapa dari mereka dikirim ke dalam kebingungan. Seorang elit Banseng memang luar biasa, Bloodblade Chaotic Winter, setelah awalnya tertangkap basah ketika dihadapkan dengan serangan gabungan dari kelompok Gu Qingyang, Sein Sue Dao sekali lagi melepaskan serangan tajamnya. Kakinya menginjak tanah, dan tubuhnya tiba-tiba mulai berputar. Itu tampak seperti tornado berwarna merah darah. Ruang di sekitarnya juga runtuh menjadi lubang hitam dalam sekejap, bang-bang. Aura pedang tajam keluar dari dalam tornado dengan cara seperti kilat.
Ini langsung mengguncang kelompok Gu King yang sampai mereka terbang mundur. Tubuh mereka menabrak batu besar di sekitarnya. Kekuatan menakutkan itu bahkan menyebabkan batu besar itu berubah menjadi debu. Giliran Anda, Sein Suedao mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan di samping, yang sedang bersiap untuk menemukan kesempatan untuk menyerang, setelah memaksa kembali kelompok Gu King Yang. Dia mengeluarkan senyum dingin saat dia melangkah maju dan bergegas ke Xiao Yan. Kecepatan Sein Suedao sangat cepat dan sengit. Dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan berubah sedikit pada saat ini karena hatinya tiba-tiba menangis dalam-dalam. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Setelah teriakan ini terdengar di dalam hatinya, Doki di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi liar dan kejam. Apalagi rasa gatal di antara alisnya sudah muncul kembali. Pada saat ini, dia tidak bisa terlalu memperhatikannya. The Great Heaven Creation Palm sudah dengan cepat menyeduh di telapak tangannya, Ci. Pedang itu memotong udara kosong. Namun, tiba-tiba berhenti di atas kepala Xiao Yan saat ini. Mata Sein Suedao menatap tajam ke alisnya. Ekspresi ketakutan muncul di matanya beberapa saat kemudian. Tato Klan Xiao Klan, Anda sebenarnya anggota Klan Xiao. Kamu adalah anggota Klan Xiao. Pedang yang berisi bau darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Sein Suedao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. The Great Heaven Creation Palm, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, juga berhenti karena tindakan aneh Sein Suedao. Xiao Yan mengerutkan kening, dan jari kakinya menempel di tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Dia bertanya, bagaimana kamu tahu? Mata Sein Suedao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang terlihat sebagian yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar lenyap. Namun, hatinya paham betul bahwa tato klan ini sudah pasti tak asing baginya karena tato klan ini tampil sama menakutkannya dengan setan dalam. Ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Sein Suedao bergumam. Matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu King Yang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka memandang Sein Suedao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Saya tidak yakin, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Kekuatan seorang elit Ban Seng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka bergandengan tangan, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu King yang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Sein Suedao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasa takut seperti itu? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao itu mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika saya membunuhnya, saya akan mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Sein Suedao dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedang itu menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkannya dengan agak enggan, pergi. Anggap saja dirimu beruntung kali ini. Kelompok Xiao Yan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Jalan ke barat dari sini. Jalan sempit inilah tempat banyak ahli berkumpul. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Sein Suedao berbicara agak tidak sabar ketika dia melihat ekspresi bingung semua orang. Terima kasih banyak tetua, Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu King Yang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke Sein Suedao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Doki di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sein Suedao tidak melakukan apapun, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Sein Suedao memperhatikan kelompok Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru setelah itu dia mengerutkan kening. Matanya melihat ke arah bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kamu berhutang budi padaku kali ini. Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat di masa depan, kan? Orang itu dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap, kabut energi menyebar ke seluruh negeri. Beberapa tokoh lewat, Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia sepertinya bisa mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao,
mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melambung, tato klan-klan Xiao muncul di dahi Anda. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana bisa dia tidak mengenalinya? Gu Qing yang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiao Yan berhenti saat mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, tato klan apa yang saya miliki? Apa kamu tidak tahu? Kelompok Gu Qing yang juga terkejut saat melihat Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Gu Qing yang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Ini menghilang cukup cepat secara masuk akal, Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda nyala api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api pendingin tulang. Adapun tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat auraku membumbung tinggi, aku menggunakan perubahan misterius 3 misterius. Namun, apa hubungannya itu dengan tato klan dari klan Xiaoku? Banyak misteri terlintas di benak Xiao Yan, tetapi dia tidak menemukan jawaban sedikitpun. Ini menyebabkan kerutannya menegang. Orang suci Sue Dao sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Hal ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun, sebuah pikiran terbang melalui hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kita kemungkinan besar karena hal lain. Terlebih lagi, hal ini harus terkait dengan tato klan dari klan Xiao, namun, apa yang terkait dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalangi Sein Sue Dao, yang memiliki kekuatan Banseng? Itu Xiao Xuan. Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja saat kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qing Yang. Xiao Xuan telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Sein Sue Dao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena seorang elit Banseng seperti Sein Sue Dao dapat bertahan hidup melalui segala cara dan memiliki semangat sejak dia masih hidup, dapatkah penatua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Do Seng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Gu Qing yang tidak bisa berkata-kata. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan saat kita mencapai tujuan, Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar tatapan di belakangnya sebelum segera mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Sein Sue Dao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Sein Sue Dao. Namun, beruntung kelompok Xiao Yan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah tubuh energi. Dengan demikian, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Gu Qing yang melihat ke bagian tergelap terdalam dan menyuarakan pikirannya. Memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Badan energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan. Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa getir. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak dipandang oleh banyak anggota klan muda dari klan Gu di alam Gu. Namun di sini mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka perlu berhati-hati bahkan saat berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan, kita harus mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku kuno segera. Sun Er memandang Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya. Jalur ini masih cukup mulus. Sepertinya Sein Sue Dao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak. Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Iya, yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu benar-benar agak terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah saat mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kedua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit merosot. Hun Ya, Hun Li.
Hihi, aku bertanya-tanya siapa itu. Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma, yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk tampil sekarang? Gu Hua begitu saja mengejek kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiao Yan yang berwajah suram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Duo Hunya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan nyali untuk tampil secara terbuka di depan kelompok Xiao Yan? Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, sepertinya mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang yang akan menjadi tunawisma yang tersesat kali ini pasti adalah kamu. Anehnya Hun Ya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua, lalu Hun Li dan dia perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu yang tampak menyeramkan diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu, Do Seng. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua pria tua berpakaian abu-abu ini muncul. Saat ekspresi kelompok Xiao Yan berubah, mata Hun Ya menjadi semakin gelap dan dingin. Dia dengan aneh tertawa, apakah kamu merasa bahwa semuanya telah berubah? Hubungan antara pemburu dan yang diburu ini tampaknya mulai berubah. Kelompok Xiao Yan mengabaikan ejekan anehnya. Mata mereka menatap dua pria tua berpakaian abu-abu di depan Hun Ya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini adalah tubuh energi, di mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi Do Seng. Mengapa ahli seperti itu membantu mereka? Gu Hua mengerutkan kening dan mengutuk dengan lembut. Gu Zhen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka telah mati, roh mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya kedua orang ini telah bersiap, Gu Qing yang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, mari berpisah dan lari. Dua Do Seng, meskipun mereka hanya tubuh energi, kita bukan tandingannya. Kami tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun jika kami melawan mereka secara langsung. Semua orang terdiam saat mendengar kata-katanya. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya akan mengikat diri mereka sendiri sengsara ini karena dua gelandangan tunawisma ini. Mereka harus melalui berbagai kesulitan untuk sampai di sini. Klan Xiao sebenarnya belum dimusnahkan. Ya, mata acuh tak acuh pria tua berpakaian abu-abu berhenti di Xiao Yan. Dia berbicara saat semua orang diam. Penatua Hun Diao, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Oleh karena itu, Anda harus melenyapkannya kali ini. Jika tidak, klan Xiao mungkin benar-benar akan pulih. Hun Ya dengan hormat menjelaskan situasinya padanya. Dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan. Ya, kejutan melintas di mata Penatua Hun Diao ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, karena ini masalahnya, dia memang harus disingkirkan. Baiklah, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah itu. Hal-hal mungkin berubah jika kita menunda. Penatua berpakaian abu-abu lainnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mata Hun Diao berbinar ketika dia mendengar kata-kata sesepuh lainnya, menyebabkan dia mengangguk. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ketika kakinya melangkah ke depan, ruang itu sendiri berfluktuasi dengan sangat kuat. Riak spasial melingkar menyebar dari bawah kakinya. Melarikan diri, Gu Qing yang berteriak pelan saat melihat Hun Diao bergerak. Tubuhnya memimpin saat dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kiri. Xiao Yan dan yang lainnya juga bergegas pergi sendiri pada saat bersamaan. Arah mereka semua berbeda, mengunci. Penatua berpakaian abu-abu, yang belum bertindak, tersenyum dingin saat melihat kelompok Xiao Yan melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan semua suara dalam jarak ribuan kaki tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya terhenti seiring dengan itu sosok kelompok Xiao Yan berubah menjadi patung di dalam ruang diam ini. Mata mereka yang berputar menunjukkan kengerian. Apakah ini kekuatan elit asli Do Seng? Mereka dapat mengontrol ruang apapun sesuka hati. Di dalam ruang ini, waktu atau ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Hun Ya tanpa sadar tertawa saat melihat kelompok Xiao Yan dipaksa berhenti. Jika mereka bisa membuat semua orang ini tetap di sini, celah besar akan muncul di dalam generasi muda klan Gu. Ini akan menjadi pukulan besar bagi klan kuno seperti klan Gu jika mereka kehilangan darah berharga semacam ini. Bang! Sementara emosi senang muncul di dalam hati Hun Ya, api kemasan yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang yang diam. Nyala api muncul seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang yang diam ini sampai mulai bergetar. Bang! Api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas. Saat suhu yang menakutkan meningkat,
riak serangan yang telah diperkuat menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil. Douki di dalam tubuh Gu Qingyang dan sisanya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan melepaskan diri dari kekangan mereka. Namun, mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka berkumpul dengan ekspresi serius. Setelah pertarungan sebelumnya, mereka mengerti bahwa melarikan diri tidak akan menghalangi dua elit Doseng ini. Itu hanya akan menyebabkan perlawanan di pihak mereka berkurang. Hah! Kejutan melintas di mata dua pria tua berpakaian abu-abu itu ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang yang sunyi. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, ini tidak cukup. Hun Diao tertawa dingin. Dia melebarkan mulutnya dan awan hitam bergulung melonjak darinya. Mereka diaglomerasi menjadi piton hitam berukuran puluhan ribu kaki dengan suara gemuruh. Itu mengayunkan ekornya yang besar, dan kelompok Xiaoyan bisa mendengar suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa itu sendiri. Ruang kosong dihancurkan oleh serangan ular piton raksasa ini. Serangan menakutkan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiaoyan menjadi jauh lebih buruk. Seorang elit Doseng menakutkan, dan ini hanyalah tubuh energi. Jika mereka menghadapi Doseng asli, betapa menakutkannya pertempuran itu. Bersama, perasaan bahaya yang kaya melonjak ke dalam hati Gu Qingyang ketika dia melihat ular piton hitam besar itu saat menerobos ruang dan bersiul. Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk memblokir serangan elit Doseng. Perbedaan antara Seng dan Zun begitu besar sehingga bisa membuat orang terheran-heran. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar teriakan rendah Gu Qingyang. Bahaya seperti kematian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Sein Sue Dao sebelumnya tidak memberi mereka. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka semua akan benar-benar mati di sini hari ini. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. The Skyfire Tree Mysterious Cheng dilepaskan olehnya. Energi berkumpul dengan cara seperti kilat di tangan kanannya. Ketika dihadapkan dengan ahli dengan kekuatan seperti itu, tidak ada dari mereka yang diberi waktu untuk melakukan pemanasan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sementara Xiaoyan melepaskan semua kekuatannya, Douki di dalam tubuh Gu Qingyang, Sun Er, dan sisanya juga mulai melonjak. Tekanan kuat Douki bertahan di samping mereka seperti angin puyuh, menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Telapak tangan penciptaan surga yang hebat. Titik cahaya hitam pekat muncul di telapak tangan Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Itu tiba-tiba menghantam kehidupan di ruang kosong di depannya. Telapak tangan mendarat di ruang kosong. Kemudian bola cahaya hitam pekat dengan cepat muncul dan menyebar dengan cepat. Jari kehancuran diam. Sementara Xiaoyan telah melepaskan keterampilan Dou kelas Tian, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya juga melepaskan keterampilan Dou yang sama. Itu adalah keterampilan Dou kelas Tian yang pernah dilepaskan Gu Yao saat itu, jari penghancuran diam. Jari hitam pekat yang sangat besar menerobos ruang di belakang mereka. Setelah itu, bola cahaya hitam dan jarinya bertabrakan dengan kejam dengan ular piton hitam besar yang telah merobek udara saat ditembakkan. Bang! Tabrakan yang menakutkan tersebut menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan menyapu dari titik tabrakan. Badai energi menyapu langit. Sosok hitam besar tiba-tiba keluar dari dalam. Itu dengan kejam membanting ke arah kelompok Xiaoyan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ekor ular dari ular piton besar itu. Meski ekor ular ini penuh luka, namun belum dihancurkan oleh kelompok Xiaoyan. Ekor ular membawa tekanan angin yang sangat menakutkan karena dengan kejam diayunkan ke arah kelompok Xiaoyan. Ledakan sonik yang tercipta menghancurkan tanah, membentuk lubang-lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pucat melonjak ke wajah kelompok Xiaoyan saat mereka merasakan kekuatan menakutkan dari ekor ular. Meskipun begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama menggunakan keterampilan Dou kelas Tian, mereka masih tidak dapat memblokirnya. Ayo pergi keluar. Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah bergetar hebat di bawah ledakan sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Ekspresi Xiaoyan suram. Api surgawi di tangannya diedarkan. Dia juga sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga Qi. Sementara kelompok Xiaoyan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Sesosok tiba-tiba muncul dan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiaoyan, menarik mereka ke bagian terdalam dari makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Sein Sue Dao, penguatan yang tiba-tiba menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Kejutan melonjak di wajah Xiaoyan saat melihat orang yang turun tangan. Tidak ada yang mengira Sein Sue Dao akan menyelamatkan mereka. Sialan, dari mana bajingan ini berasal? Jika orang itu menemukan bahwa Anda terbunuh di sini, dia pasti akan mencuci semuanya dengan darah lagi. Sein Sue Dao itu mengabaikan kelompok Xiaoyan. Tubuhnya melesat saat dia mengutuk dengan ekspresi suram.
Hanya Ban Seng yang berani bertindak kejam di depan kita berdua. Apakah kamu mencari kematian? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan duo penyerang itu. Mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak, kunci. Tubuh Sein Suedao tiba-tiba terhenti setelah tangisan marah dari keduanya terdengar. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang saat ini. Dua elit Doseng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecil ini, tim dua orang Hun Diao dengan dingin tertawa. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Sein Suedao. Tangan mereka melengkung saat mereka dengan kejam membanting ke arah dadanya. Jika hanya satu kepalan tangan yang mendarat, Sein Suedao akan dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Namun, tinju kelompok Hun Diao masih setengah kaki dari Sein Suedao saat mereka tiba-tiba berhenti. Siapa ini? Ekspresi Doseng Duo berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini, suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema di segala hal saat teriakan marah dari duo Hun Diao terdengar. Ruang di mana duo Hun Diao mulai runtuh saat suara ini terdengar. Xiao Xuan, ekspresi ketakutan melonjak ke wajah Hun Diao dan sesepuh lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Xiao Xuan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat mendengar seruan duo Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat familiar. Ruang kosong di depan kelompok Xiao Yan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang saat sosok dengan pakaian hijau pucat diam-diam muncul. Munculnya sosok ini tidak menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi sepertinya semua orang yang hadir tidak tahan dengan pukulan atau tendangan dari orang ini. Klan Hun, garis keturunan yang penuh kebencian. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, menampakkan wajah yang tidak terlalu tampan, tapi itu menyebabkan seseorang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai pundaknya dan sepasang mata seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Itu dipenuhi dengan pesona yang menyebabkan seseorang merasa mabuk. Xiao Xuan, mata duo Huo Diao menatap wajah yang tidak biasa itu saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya sedikit di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Penatua Hun Diao, Hun Ya sedikit ketakutan saat melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini, dia masih samar-samar merasakan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapanpun dia mau. Dia hanya bisa meninggalkannya setiap 10 tahun sekali dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Hun Diao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan ketakutan di dalam hatinya saat dia dengan lembut bernalar. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata pria tua berpakaian abu-abu itu berkedip-kedip saat dia bertanya. Sepertinya itu hanya pertunjukan, jawab Hun Diao dingin. Keberaniannya menjadi lebih jelas. Xiao Xuan mungkin kuat, tapi tidak mungkin dia menakut-nakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus, pria berpakaian hijau itu tersenyum. Matanya yang hitam menatap duo Hun di depan saat dia berkata, namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. Doseng Bintang 2 bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya, pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadap duo Hun. Pecah. Setelah kata ini dilontarkan dari pria berpakaian hijau itu, kelompok Xiao Yan segera terkejut melihat ruang dalam keruntuhan radius 10.000 kaki. Tangan gelap yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak menghantam duo Hun. Bang bang bang. Tangan hitam-hitam besar setinggi 10.000 kaki dengan lembut menghantam saat tanah itu tampak mengalami gempa bumi. Itu berguncang saat banyak garis retakan menyebar di tanah dan meluas ke kejauhan. Iblis ini, kenapa dia keluar lagi? Keributan besar seperti itu secara alami dirasakan oleh beberapa badan energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah saat mereka merasakan aura familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan setetes aura mereka yang terkecil sekalipun. Tubuh mereka berangsur-angsur menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata duo Hun agak tertegun saat mereka menyaksikan ruang angkasa runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Lari, dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, duo Hun itu mengendus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka menangkap Hun Ya sementara yang lain menangkap Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bang! Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan mulus.
Ruang itu sendiri sepertinya dihancurkan oleh tangan hitam besar itu. Karenanya, mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 kaki ketika serangan itu tiba-tiba. Bang! Tangan besar itu tidak benar-benar mengenai mereka berdua. Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang ketika berada ribuan kaki dari sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh Tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat saat dihadapkan pada angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak berhasil berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi ketiadaan. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan keras membuang Hun Ya dan Hun Li sebelum mereka diledakkan menjadi ketiadaan. Mereka terbang jauh di kejauhan. Xiao Xuan melirik ke arah Hun Ya dan Hun Li yang telah dibuang, tapi dia tidak menghentikan mereka. Bintang 8 Douzuns bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya, gemuruh. Tangan besar itu menghancurkan Tetua Hun sebelum menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu tersebar dari seluruh penjuru sebelum mengendap beberapa saat kemudian. Selokan setinggi 10.000 kaki dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiao Yan dengan cara yang spektakuler. Mendesis, kelompok Xiao Yan menghirup udara dingin saat mereka melihat lubang tanpa dasar ini. Kekuatan destruktif yang menakutkan itu sedikit terlalu menakutkan. Iblis ini masih ganas dengan serangannya. Sein Suedao memandang dua Douseng yang telah berubah menjadi apa-apa hanya dengan telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur, tapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia ikut campur hari ini, pria berpakaian hijau di langit secara acak menghabisi para Tetua Hun. Baru kemudian dia berbalik. Matanya melompati Gu Qingyang dan sisanya sebelum akhirnya mendarat di Xiao Yan. Darah di dalam tubuh Xiao Yan tampak mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau itu mendarat padanya. Dia dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam pekat bertemu, mata mereka yang terjalin bertahan selama beberapa waktu. Akhirnya, senyuman muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyumannya tidak dalam, tapi itu memberi Xiao Yan perasaan akrab karena terhubung oleh darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Saya tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia, pria berpakaian hijau itu melangkah melalui ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung rasa bangga dan lega. Keturunan Xiao Yan ini menyapa leluhur. Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya busur paling hormat dari klan Xiao. Haha, Xiao Yan, nama yang bagus, pria berpakaian hijau itu sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiao Yan berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Performa Anda selama ini cukup bagus, Xiao Yan mengusap kepalanya. Dia menyadari orang hebat macam apa nenek moyangnya saat itu. Mampu mendapatkan evaluasi yang baik darinya sepertinya adalah tugas yang sangat sulit. Gu Qingyang Junior ini menyapa sesepuh Xiao Xuan. Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan dan dengan hormat menyapanya. Mereka jelas sadar di dalam hati mereka bahwa bahkan kepala klan dari klan Gu masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu, ya, Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, klan Gu Anda tidak sepenuhnya melakukan sesuai kesepakatan yang Anda buat dengan saya saat itu. Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya yang menegur. Mereka buru-buru menjawab, Penatua Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan yang tidak. Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba menoleh ke Sun Er di samping saat dia berkomentar, garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku, Sun Er menjawab dengan hormat. Mata cantiknya agak tidak pasti saat mereka melihat Xiao Xuan. Dia bisa dianggap lebih tua dari Xiao Yan dan memiliki otoritas absolut. Dia secara alami tidak ingin memberikan kesan buruk pada pihak lain tentang dirinya pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiao Xuan saat ini bukan lagi orang yang benar-benar hidup. Anda sebenarnya adalah putri orang itu, tidak heran Anda memiliki garis keturunan ilahi. Ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih menonjol dari sebelumnya, Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiao Yan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus, namun, klan Xiao saya masih mendapatkan keuntungan. Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti kata-kata Xiao Xuan. Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, Anda akan terus ada di makam surgawi. Xiao Xuan melirik Sein Suedao dan berbicara dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Elder Xiao Xuan. Sein Suedao bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiao Xuan,
keberadaan yang kuat itu tidak akan berani menargetkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sein Suedao dengan bijak memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas ke kejauhan. Ayo pergi ke kuburan. Karena makam surgawi, saya tidak bisa sering pergi. Hal yang kamu lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah aku proyeksikan, Xiao Xuan menjelaskan saat ia melihat Sein Dao Sue pergi. Hati kelompok Guking yang terkejut saat mendengar kata-kata ini. Bayangan belaka mampu membunuh dua tubuh energi Doseng Bintang 1 dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuh aslinya, bukankah itu memiliki kekuatan menakutkan yang bisa memusnahkan dunia? Saya pikir Anda memiliki banyak hal yang Anda tidak yakin, kan? Ikuti saya telah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara lembut. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke wilayah terdalam dari makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Lingkungan mereka hitam seperti tinta karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang tampak berdiri di alam kosong saat semacam perasaan panik yang hilang muncul di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi, Xiao Xuan tersenyum saat berbicara. Dia menunjuk ke sebuah tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di wilayah hitam gelap dengan kesepian. Itu sunyi dan sepi, tampak seolah-olah sudah ada sejak lama. Ini kuburanku, mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tablet batu masih memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura semacam ini tidak kuat, tetapi itu menyebabkan jiwa seseorang merasakan kepakan yang tidak bisa dihentikan. Kalian berempat harus berlatih di luar Stone Tablet. Tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi paling padat. Badan energi lain tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu. Xiao Xuan melihat ke arah kelompok Guking yang sambil berbicara. Kelompok Guking yang saling memandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan saat berurusan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top, adalah mematuhinya sepenuhnya. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu itu, ikuti aku. Setelah menyelesaikan masalah secara acak dengan kelompok Guking yang, Xiao Xuan menoleh ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke tablet batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang saat bersentuhan dengan tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum sambil berkata, ayo pergi, iya. Kecemasan di hati Sun Er benar-benar lenyap saat dia melihat senyuman Xiao Yan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan, memungkinkan dia untuk menariknya saat mereka perlahan berjalan ke tablet batu. Xiao Yan, jaga Sun Er. Guking yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju tablet batu. Dia tahu bahwa Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya. Kalian semua juga harus berhati-hati, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu itu. Sambungan garis darah dipancarkan dari tablet batu saat cahaya melingkar tersebar dari jimat batu, membungkus Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya menyebar, dan sosok mereka benar-benar menghilang. Guking Yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa getir sebelum mendesah pelan, lupakan saja, mengingat kemampuan Xiao Xuan yang lebih tua, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Mari kita tunggu saja di sini sampai mereka keluar, Guking yang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk. Dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihannya. Gu Zhen dan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepala ketika mereka melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih, cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan melihat ke rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tak disangka tablet sederhana dan biasa ini ternyata menyembunyikan tempat yang begitu misterius. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan elit Doseng. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam bening di depannya. Banyak teratai hijau yang tergantung di atasnya, memancarkan sedikit aroma yang menenangkan. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas saat mendengar suara lembut langkah kaki di belakangnya. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal keluarga Xiao yang ditolak. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini.
Setelah itu, dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak menunjukkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah kuduga. Paling tidak, masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik putus asa, suara Xiao Xuan lembut, tampak memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sampai sekarang? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan bahkan klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah sisa dari jiwaku. Ketika saya meninggal saat itu, saya telah menginstruksikan beberapa orang untuk membawa saya ke makam surgawi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatangan Anda. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Dia tertawa getir, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Kehilangan kekuatan garis keturunan, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang seperti saya dianggap tidak biasa bagi mereka, saat klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Dou Di akan segera habis. Anda harus mengerti bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh dengan niat buruk. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya sepertinya mengingat kenangan yang jauh. Satu-satunya cara untuk menggantikan garis keturunan Dou Di adalah dengan munculnya Dou Di lainnya, tapi ini terlalu sulit. Saya saat itu sedikit terlalu sombong dan tidak berpikir bahwa saya akan diblokir. Di depan kelas Dou Di, setelah berdiskusi dengan banyak sesepuh dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuh saya. Saya mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menarik napas dalam-dalam. Beberapa rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao. Tapi, akhirnya aku tetap gagal. Ketika saya mencoba untuk maju ke kelas Dou Di, klan Hun melancarkan serangan diam-diam. Saya akhirnya terluka parah, dan saya mati. Xiao Yan terdiam saat mendengar desahan teguran diri Xiao Xuan. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan kesulitan melarikan diri dari kehancuran. Tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk ini. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul padaku? Xiao Yan tiba-tiba mengusap alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, itu dibuat oleh dirinya sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan, aku bisa merasakan 3 perubahan misterius Skyfire pada dirimu karena akulah yang menciptakannya. Tidak disangka Anda mendapatkannya secara tidak sengaja. Saya ingat bahwa saya memberikannya ke Burning Flame Valley saat itu. Kata, takdir, memang tidak bisa ditebak. Xiao Yan mengungkapkan wajah tertegun saat mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi Skyfire Tree Mysterious Cheng di Burning Flame Valley. Xiao Xuan. Xiao Xuan itu adalah leluhur dari klan Xiao. Masalah dunia ini benar-benar luar biasa, tentu saja, Skyfire Tree Mysterious yang kau latih masih kekurangan langkah terakhir. Justru karena kurangnya langkah terakhir ini sehingga Anda tidak dapat membuat tato klan, Xiao Xuan dengan lembut menjelaskan. Kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Saya telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Anda. Langkah terakhir dari perubahan misterius 3 misterius Skyfire ini secara alami akan diberikan kepadamu. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika Anda membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan dari kekuatan garis keturunan. Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, pasti ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk sambil mengamati mata Xiao Yan redup. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, orang bisa melihat air kolam perlahan berputar. Mengikuti pusaran air kolam, banyak lampu darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Mengikuti banyak sinar darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sekilas,
Itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai memutih secara bertahap. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah saat melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Dodi, dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang saya harapkan adalah untuk sekali lagi menciptakan anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan, aku yang sekarang hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa saya lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi diselesaikan oleh saya, namun, surga tidak ingin klan Xiao saya berakhir. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan lebih baik dari saya. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat yang mengejutkan, telah memikul beban besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah saya segel ketika saya masih hidup. Keturunan saya, semoga, Anda akan dapat memenuhi janji yang telah saya buat kepada anggota klan Xiao saat itu. Air kolam yang jernih menjadi merah darah setelah aliran cahaya darah. Pada akhirnya, gelombang bau darah yang pekat melayang keluar. Energi yang sangat menakutkan juga perlahan terbentuk. Xiao Yan, yang berdiri di samping air kolam, merasakan kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi darah di dalam tubuhnya mulai berputar dengan cepat pada saat ini. Dia tampaknya merasakan keinginan yang sangat besar darinya. Ini adalah kekuatan garis keturunan klan Xiao. Ya, Xiao Yan mengepalkan tangannya. Kekuatan semacam ini seharusnya meninggalkan klan Xiao. Tidak disangka dia masih bisa merasakannya saat ini. Xiao Yan, masuki kolam darah dan mewarisi kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan di kolam, yang telah berubah menjadi pria tua berambut putih, tersenyum. Suaranya saat ini menjadi sangat serak dan tua. Namun, perasaan lansia ini samar-samar mengandung harapan yang samar. Klan Xiao tidak sepenuhnya putus asa. Anggota generasi muda klan Xiao ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya saat itu dalam hal pencapaian, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa tantangan yang gagal dia lewati dapat diselesaikan oleh keturunannya dari yang lebih muda, generasi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat dia mempelajari penampilan lansia Xiao Xuan. Dia sadar bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk merasa emosional. Xiao Xuan telah menggunakan teknik seperti itu untuk menunggunya, mengubah dirinya menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Yang dia inginkan hanyalah mewariskan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Hal yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah tidak menolaknya. Sebaliknya, dia harus menerimanya dan benar-benar melakukan yang terbaik karena dia adalah satu-satunya harapan untuk klan yang ditolak ini. Xiao Yan GG, hati-hati, Xiao Yan hanya memiringkan kepalanya saat mendengar suara lembut Sun Er. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melangkah maju dan memasuki kolam darah. Dia kemudian perlahan berjalan ke tengah genangan darah. Saat Xiao Yan memasuki kolam darah, darah di tubuhnya mulai berfluktuasi. Banyak untaian energi darah yang mengalir dengan keras menembus tubuhnya seperti banyak jarum. Mereka akhirnya meraung melalui pori-porinya dengan cara yang sangat biadab dan dengan liar menyerbu ke seluruh tubuhnya. Mendesis, rasa sakit yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera menjadi pucat. Segumpal udara dingin terhirup tanpa sengaja. Mungkin akan sedikit menyakitkan pada awalnya. Kekuatan garis keturunan pertama-tama harus membersihkan darah biasa di dalam tubuh Anda. Hanya dengan begitu ia dapat menuangkan darah dengan kekuatan garis keturunan ke dalam dirimu. Ini adalah langkah pertama dari warisan, mengubah darah. Xiao Xuan di samping berbicara ketika dia melihat wajah Xiao Yan dengan cepat menjadi pucat. Iya, Xiao Yan mengangguk. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahan rasa sakit yang merobek. Dia bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah rasa sakit yang luar biasa ini. Kelemahan yang ekstrim menyebar dengan cepat, menyebabkan kelopak matanya turun tanpa sadar sedikit. Anda tidak bisa menjadi tidak sadar. Jika tidak, darah tidak akan dicuci dengan benar, dan tidak mungkin melepaskan kekuatan garis darah hingga batasnya. Semua kekuatan garis keturunan dalam anggota klan Xiao telah benar-benar menghilang. Oleh karena itu, tidak mungkin menggunakan teknik lembut untuk mengaktifkannya seperti klan lain. Kami hanya dapat menggunakan metode yang paling sombong. Xiao Xuan dengan tegas berteriak ketika dia melihat kelopak mata Xiao Yan secara bertahap turun. Xiao Yan bergidik saat mendengar teriakan keras Xiao Xuan. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya dan dengan getir menahan rasa sakit yang hebat dan keadaannya yang sangat lemah. Sun Er, yang berada di samping genangan darah, tanpa sadar mengepalkan tangannya saat melihat kepahitan Xiao Yan. Hatinya terasa sedikit sakit. Kita hanya bisa menggunakan metode luar biasa karena keadaan luar biasa.
Xiao Xuan menghela nafas. Setelah itu, dia duduk di samping kolam darah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti darah cukup lama. Dengan kata lain, rasa sakit yang harus ditanggung Xiao Yan akan berlangsung lama. Waktu dengan cepat mengalir di aula besar yang sunyi dan 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Yan telah berendam di kolam darah ini selama 10 hari ini. Setelah pembersihan darahnya, Xiao Yan saat ini telah berubah menjadi kerangka yang sangat kurus dan rapuh. Ekspresinya sangat pucat hingga menakutkan. Jika nafas lemah tidak masih ada di lubang hidungnya, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti dia masih hidup. Sun Er mengamati perubahan Xiao Yan selama 10 hari ini dari samping kolam darah. Hatinya terasa seolah-olah dipotong oleh pisau. Hati siapapun akan terasa tidak enak setelah melihat kekasihnya berubah menjadi kerangka selangkah demi selangkah dengan matanya sendiri. Xiao Xuan lebih tenang saat melihat perubahan Xiao Yan, tapi hatinya masih sedikit khawatir. Mengganti darah memiliki risiko yang melekat karena orang yang mengganti darah berada pada posisi terlemahnya. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, seseorang akan jatuh ke kondisi berbahaya. Jika nafas terakhir ditelan, orang itu benar-benar akan berubah dari nafas terakhir menjadi orang mati, ledakan. Sementara mereka berdua menunggu dengan emosi yang rumit, genangan darah yang tenang tiba-tiba mengeluarkan suara kecil setelah 20 hari. Banyak gelembung berdarah muncul di kolam darah dan pecah. Pada saat yang sama, pusaran berwarna darah terbentuk. Xiao Yan, yang sangat kurus sehingga dia hampir tidak berbeda dari kerangka, berada di tengah pusaran ini. Perubahan darah telah berhasil, setelah darah yang memiliki kekuatan garis keturunan mengalir ke tubuh Xiao Yan akan mendapatkan kekuatan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan tampaknya telah terbebas dari beban yang besar. Dia menghela nafas lega setelah menyaksikan perubahannya. Kedua tangannya membentuk segel, dan cahaya berwarna darah ditembakkan ke genangan darah. Fis-fis. Kolam darah tampak mulai mendidih ketika cahaya darah ini ditembakkan ke dalamnya. Gelembung darah terus meningkat. Pada saat yang sama, jejak cairan berdarah misterius dipisahkan. Akhirnya, mereka memanjat tubuh Xiao Yan, mengikuti pori-porinya dan terus mengalir masuk. Setelah darah mengalir yang dipenuhi dengan energi misterius, kulit Xiao Yan yang sangat pucat secara bertahap menunjukkan kemerahan yang halus. Kulit keringnya perlahan mulai pulih. Saat situasi berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik, Sun Er menghela nafas lega. Dia dengan lembut bertanya, Elder Xiao Xuan, apakah masih ada energi yang Anda segel saat itu di kolam darah? Jika energi ini benar-benar diserap oleh Xiao Yan GG, kekuatannya akan tiba-tiba melonjak, bukan? Aye, Xiao Xuan mengangguk. Dia melirik Sun Er dan tersenyum sambil berkata, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Peningkatan kekuatan yang bergantung pada kekuatan eksternal ini mungkin menjadi hambatan besar saat maju ke kelas Doseng jika tidak dikontrol dengan benar. Namun, Xiao Yan harus menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia akan memilih metode yang paling rasional, percayalah padanya. Sun Er mengangguk dengan tenang. Hatinya memang sedikit khawatir. Energi yang ditinggalkan Xiao Xuan akan sangat luar biasa. Energinya akan cukup untuk memungkinkan Xiao Yan melonjak ke puncak kelas Dozun dalam sekejap, tetapi jika ini terjadi, kemungkinan Xiao Yan maju ke kelas Doseng di masa depan akan menjadi diabaikan. Itu tidak layak dalam jangka panjang. Namun, kekhawatiran ini tidak berlebihan. Mengingat pemahamannya tentang Xiao Yan, dia biasanya rasional. Dia sangat berhati-hati dengan jenis energi eksternal ini. Mungkin untuk mengatakan bahwa dia siap menghadapi masalah ini dari cara dia jarang membiarkan dirinya mengonsumsi pil obat yang dapat meningkatkan kekuatannya meskipun dia seorang alkemis. Selanjutnya, kita tunggu saja pergantian darahnya selesai. Sepertinya ini akan memakan waktu lama, Xiao Xuan berbicara dengan lembut. Dia perlahan menutup matanya. Sun Er di samping juga mengangguk. Dia sekali lagi menatap genangan darah. Setelah gagal melihat perubahan yang tidak biasa, dia akhirnya santai dan memasuki kondisi pelatihannya. Aula kuno benar-benar sunyi. Hanya suara darah yang menggelegak terus bergema. Satu mulut dengan cepat keluar di tengah keheningan ini, mendesis, gelembung darah terus mengalir di dalam kolam. Kulit Xiao Yan telah memulihkan penampilan masa lalunya dan tampak seperti dipenuhi dengan kehidupan. Seseorang masih bisa melihat tak terhitung banyaknya helai darah yang mengalir keluar dari sekelilingnya saat itu mengalir ke dalam tubuhnya. Setelah menuangkan energi ini, aura Xiao Yan berangsur-angsur melonjak. Bang! Keheningan ini berlanjut untuk periode yang tidak diketahui. Pada saat tertentu, gelembung darah yang berputar di dalam kolam tiba-tiba terhenti saat ledakan terdengar, menyebabkan kabut darah menyebar ke segala arah. Sekelompok cahaya ungu keemasan secara aneh menyebar dari tubuh Xiao Yan dan memblokir jejak darah. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Sun Er dan Xiao Xuan di samping genangan darah membuka mata mereka. Mereka tercengang saat melihat apa yang terjadi. Apa ini? Sun Er terkejut saat dia menatap cahaya ungu keemasan.
Dia samar-samar bisa merasakan aura yang sangat mulia dan misterius yang memancar dari Xiao Yan. Dia belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Xiao Xuan juga mengerutkan kening saat dia mempelajari cahaya ungu keemasan ini. Matanya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Beberapa saat kemudian sebelum dia menepuk kedua tangannya, sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan keluar dari mulutnya. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Mengapa benda legendaris ini muncul di tubuh Xiao Yan? Kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Sun Er juga terkejut saat mendengar suara tertegun Xiao Xuan. Dia bertanya agak ragu, benda apa ini? Dragon Phoenixes jarang muncul dalam sejarah benua Doki. Oleh karena itu, meskipun Sun Er adalah anggota klan Gu, dia masih sangat asing dengan istilah ini. Xiao Xuan juga mengungkapkan ekspresi terkejut di matanya saat dia mempelajari Xiao Yan di kolam darah. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa masih ada hal seperti itu yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan. Harus diketahui bahwa keberadaan legendaris seperti Dragon Phoenix adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri belum pernah melihatnya secara pribadi. Naga, Phoenix adalah makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Ini adalah makhluk tertinggi sejati dari dunia Magical Beast. Namun, mereka hanya muncul beberapa kali. Bahkan saya sendiri belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Xiao Xuan perlahan menjelaskan, makhluk misterius yang memiliki garis keturunan naga Void kuno dan Phoenix surgawi kuno. Sun Er mengerutkan alisnya. Dia sadar bahwa tubuh sebenarnya Ziyan adalah naga Void kuno, tetapi dia belum pernah mendengar kapan Xiao Yan telah berkomunikasi dengan Phoenix surgawi kuno, binatang ajaib kuno yang telah menghilang sejak lama. Saya juga tidak menyadari dari mana kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini berasal. Xiao Xuan berbicara agak tak berdaya. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya penghilangan darah sebelumnya tidak menghilangkan kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini. Karena lebih banyak kekuatan garis keturunan klan Xiao melonjak ke tubuh Xiao Yan, garis keturunan naga Phoenix tidak dapat menahan tekanan yang tanpa sadar meletus. Apakah ini akan berdampak pada Xiao Yan GG? Sun Er mengerutkan kening dan bertanya. Jika kita tidak dapat menghilangkan perlawanan dari kekuatan garis keturunan naga Phoenix, kekuatan garis keturunan klan Xiao tidak akan bergabung dalam tubuh Xiao Yan. Jika itu dengan paksa menerobos masuk, itu akan menyebabkan Xiao Yan terluka parah. Xiao Xuan mengerutkan kening. Dia merasakan sakit kepala terbentuk. Garis keturunan naga Phoenix ini juga sangat kuat. Itu sebanding dengan garis keturunan Doudi yang asli. Meskipun kekuatan garis keturunan semacam ini tidak terlalu kuat di dalam tubuh Xiao Yan, itu tidak bisa diremehkan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er bertanya dengan suara agak khawatir. Xiao Xuan merenung sejenak. Matanya beralih ke Sun Er saat dia bertanya, gadis kecil, apakah kamu bersedia membantuku atau lebih tepatnya Xiao Yan? Elder Xiao Xuan, tolong sebutkan bantuan apapun yang kau butuhkan. Sun Er memutar matanya. Dia tidak ragu-ragu saat menjawabnya. Aku butuh kekuatan garis keturunan klan Gu. Xiao Xuan menatap Sun Er dengan seksama. Panas liar muncul di matanya saat dia menjelaskan, aku tahu bahwa kekuatan garis keturunan dari dua klan sulit untuk digabungkan. Ini adalah sesuatu yang secara pribadi saya alami saat itu, tetapi justru karena kegagalan itulah saya sadar mengapa itu tidak berhasil. Kedua jenis kekuatan garis keturunan yang kuat mengalami kesulitan untuk berdamai satu sama lain. Namun, semuanya berbeda. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix ini tidak kalah dengan garis keturunan Doudi. Dengan menggunakannya sebagai item mediasi, itu mungkin bisa menggabungkan kekuatan garis keturunan Gu dan Xiao. Selain itu, bahkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dibuat oleh garis keturunan naga Phoenix, menggabungkan kekuatan garis keturunan, bahkan dengan ketenangan Sun Er, wajahnya tanpa sadar berubah saat mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sesuatu seperti kekuatan garis keturunan dipandang sebagai rahasia tertinggi di setiap klan. Mereka pasti tidak akan mengizinkan orang luar untuk mendapatkannya, dan dengan mereka berdua adalah garis keturunan Doudi, mereka pada dasarnya dalam keadaan menentang. Tidak mungkin untuk menggabungkannya. Jika seseorang mencoba menggabungkannya dengan paksa, hasilnya akan sangat serius. Saya sadar pikiran ini cukup gila. Saat itu, saya sudah mencoba-coba dengan pemikiran seperti itu karena saya pikir garis keturunan Doudi mungkin dapat memungkinkan keturunan Doudi memiliki bakat luar biasa, tetapi warisan garis keturunan ini pasti telah menyebabkan beberapa hal hilang, atau hilang, justru karena kurangnya sesuatu inilah para ahli dalam klan kuno yang dapat mencapai kelas Doudi akhirnya berkurang. Prosesnya juga menjadi lebih sulit. Xiao Xuan tampaknya menyadari pikiran dalam hati Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan rencananya. Saya pernah bereksperimen dengannya saat itu, tapi akhirnya gagal. Sejak saat itu, saya tidak pernah menyebutkan hal seperti itu. Namun, sekarang, mungkin adalah kesempatan. Sun Er melihat wajah tua Xiao Xuan sebelum sekali lagi melihat Xiao Yan di kolam darah. Mata Xiao Yan tetap tertutup.
Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mendesah pelan dan berkata, Elder Xiao Xuan, apakah kamu benar-benar percaya diri? 80%. Xiao Xuan merenung sejenak sebelum menjawab. Sun Er sekali lagi ragu-ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia mengatupkan gigi peraknya dengan lembut sebelum dia mengangguk. Dia berkata, karena ini masalahnya, saya akan melakukan apa yang dikatakan penatua Xiao Xuan. Aku akan mewakili Xiao Yan dan seluruh klan Xiao untuk berterima kasih dulu. Xiao Xuan menangkupkan tangannya ke Sun Er dengan ekspresi serius saat dia mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Sun Er hanya bisa tersenyum ketika dia menyaksikan kesopanan Xiao Xuan yang luar biasa. Jika bukan karena Xiao Yan, dia pasti tidak akan setuju dengan permintaan gila Xiao Xuan. Dia mengerti di dalam hatinya bahwa Xiao Yan memiliki sejumlah besar musuh dari faksi yang kuat. Jika dia ingin menang atas mereka semua, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika apa yang disebut merger garis keturunan berhasil, itu pasti akan membantu Xiao Yan di jalannya. Sun Er menghirup udara dengan lembut. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel misterius sebelum kukunya dengan lembut memotong pergelangan tangannya yang seperti giok. Jejak darah muncul. Tetesan darah segar perlahan menetes dari telapak tangannya sebelum jatuh ke genangan darah. Saat tetesan darah segar ini jatuh ke kolam darah, fluktuasi kolam perlahan-lahan terhenti. Sebuah area berlubang seluas 5 kaki dengan cepat terbentuk. Darah yang jatuh dari tangan Sun Er berkumpul di area berlubang itu. Saat ini, darah tidak berceceran. Sebaliknya, itu terus berkumpul sebelum berubah menjadi bola darah seukuran kepalan tangan yang melayang di kolam darah penatua Xiao Xuan. Ini adalah garis keturunan paling banyak yang bisa saya keluarkan. Jika saya terus mengambil lebih banyak, itu akan memengaruhi nilai garis keturunan saya. Jika klan merasakan masalah ini, mereka pasti akan menghubungkannya dengan Xiao Yan GG. Pada saat itu, situasinya akan menjadi lebih berbahaya. Setelah setetes darah lagi mengalir di pergelangan tangannya, Sun Er dengan cepat mengusap tangannya. Darah segera berhenti. Saat itulah dia mengangkat wajahnya yang agak pucat saat dia dengan lembut memberitahu Xiao Xuan. Sudah cukup, terima kasih. Xiao Xuan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Sun Er. Dia pernah menjadi kepala klan Xiao. Secara alami, dia mengerti risiko besar apa yang diambil Sun Er dengan bersedia memberikan kekuatan garis keturunan klan Gu kepada Xiao Yan. Kekuatan garis keturunan ini mungkin tampak hanya sedikit, tapi Sun Er perlu berlatih selama 2 tahun untuk mengisinya kembali. Bantuan ini memang murah hati. Sun Er sedikit menggelengkan kepalanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan di kolam darah. Matanya masih tertutup rapat. Senyuman lembut dan cantik muncul di sudut mulutnya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Kamu harus istirahat dulu. Serahkan sisanya padaku. Tenang, aku pasti akan memberimu Xiao Yan GG, yang bahkan lebih sempurna. Xiao Xuan membelai janggut putih saljunya dan tertawa. Setelah itu, matanya mendarat di genangan darah. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Teriakan pelan keluar dari mulutnya pada saat yang sama, aglomerat. Setelah teriakan rendah Xiao Xuan terdengar, genangan darah dengan cepat mulai berputar. Suara siulan mulai bersenandung, tetapi tidak ada setetes pun air kolam yang keluar. Xiao Yan berdiri di tengah pusaran ini. Tubuhnya seperti patung batu yang tidak bergerak. Dengan peningkatan intensitas genangan darah yang berputar, cahaya ungu keemasan menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Tampaknya telah ditekan karena secara bertahap menjadi jauh lebih redup. Sementara cahaya ungu keemasan menjadi redup, bola darah setengah kepalan tangan besar tiba-tiba keluar dari darah yang berputar dengan cepat. Itu menerobos cahaya ungu keemasan dengan kecepatan seperti kilat dan sangat menghantam dada Xiao Yan. Saat itu terjadi, bola darah dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba mulai bergetar setelah bola darah tenggelam ke dalamnya. Banyak simbol darah kecil mulai keluar dari kulitnya. Dalam sekejap mata, mereka mengecatnya dengan darah. Wajah Sun Er langsung memucat saat melihat tubuh Xiao Yan. Namun, Xiao Xuan hanya menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya sekali lagi berubah saat genangan darah yang berputar cepat membentuk banyak air mancur yang terus melesat ke arah tubuh Xiao Yan. Setiap kali air mancur darah bersentuhan, anehnya akan masuk ke tubuh Xiao Yan. Dengan meningkatnya jumlah darah kekerasan yang mengalir ke Xiao Yan, dua kekuatan garis keturunan yang berbeda mulai mengikis satu sama lain di tubuh Xiao Yan seperti pertempuran habis-habisan. Sepertinya mereka tidak akan menyerah kecuali mereka menghancurkan pihak lain. Mengaum. Sementara dua kekuatan garis keturunan Doudi mengikis satu sama lain, kekuatan garis keturunan naga Phoenix yang tersembunyi di bagian tertentu dari tubuh Xiao Yan melonjak keluar setelah didesak oleh Xiao Xuan. Raungan naga yang menggetarkan jiwa dan tangisan Phoenix terdengar samar-samar. Kekuatan garis keturunan naga Phoenix dibebankan kedua garis keturunan Doudi yang terkikis sebagai pihak ketiga. Ketiga jenis kekuatan garis keturunan bergabung bersama. Ini
Bersama dengan kontrol sempurna Xiao Xuan, menyebabkan kedua jenis kekuatan melemah, 3 jenis kekuatan garis darah membentuk kelompok darah berwarna di bawah kendali Xiao Xuan. Gugus misterius ini terus berputar dan 3 jenis garis keturunan mulai menunjukkan tanda-tanda penggabungan, kemajuannya sangat lambat. Itu berlangsung selama sebulan penuh. Setelah sebulan habis, rotasi tiba-tiba terhenti. Ungu merah misterius perlahan mengalir keluar dari bola, jenis garis keturunan ini adalah kekuatan garis keturunan yang sama sekali baru. Itu adalah jenis garis keturunan yang menggabungkan 2 garis keturunan Doudi dan garis keturunan Naga Phoenix. Darah ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari diam-diam muncul. Setelah itu, dengan cepat bergerak sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang dengan kejam menembak ke dalam hati Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat saat kristal ungu merah itu masuk ke dalam hatinya. Untungnya, kristal itu akhirnya menyatu dengan hatinya secara misterius. Setelah itu menyatu dengan hatinya, benang cahaya ungu merah dipancarkan, menyebabkan jantungnya berdetak dengan kekuatan yang lebih besar, bang. Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke hati Xiaoyan. Kabut darah tersebar ke segala arah, menyebar ke sebagian besar aula. Sun Er duduk di samping kolam darah. Kabut darah yang melayang secara otomatis menghilang saat jaraknya 1,5 meter darinya, menggigit matanya tidak bergerak karena ini. Mereka terus menatap Xiaoyan di kolam, yang matanya masih tertutup rapat. Tangannya terkepal erat karena kecemasannya. Xiao Xuan di sampingnya menghela nafas panjang. Sukacita liar muncul di matanya saat kedua tangannya saling bergesekan. Dia bergumam kegirangan, sukses, benar-benar berhasil, Elder Xiao Xuan. Hati Sun Er yang tegang akhirnya rileks saat melihat kegembiraan Xiao Xuan. Dia buru-buru memanggil. Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar tangisan Sun Er. Dia tersenyum seperti dia dan berbicara seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang sangat besar. Berhasil, 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan. Wajah Sun Er, yang telah tegang selama sebulan, akhirnya menampakkan senyuman yang mempesona ketika dia mendengar Xiao Xuan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Batu besar yang mendorong hatinya benar-benar lenyap. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan tekadnya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Kesalahan kecil apapun selama perubahan ini tidak dapat diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin di dahinya. Sun Er khawatir, tapi dia juga tidak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Xuan menghargai bibit ini lebih dari siapapun. Jika ada kecelakaan menimpa Xiao Yan, dia akan menjadi pendosa sejati dari klan Xiao. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun, hanya ada sejumlah kecil garis keturunan klan Gu dan garis keturunan Naga Phoenix. Ini, kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan dapat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang mungkin untuk menempelkan garis keturunan ini adalah jauh di dalam hatinya di mana dia dapat secara bertahap mengembangkannya. Begitu ada cukup jumlah kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini, ketika itu mengalir melalui garis keturunan Xiao Yan, akhirnya akan sepenuhnya matang. Pada saat itu, apakah Xiao Yan dapat menerobos kelas Do Seng dan maju ke kelas Di, yang tidak dapat dicapai oleh siapapun dalam 1000 tahun, akan bergantung pada nasib Xiao Yan. Xiao Xuan memandang Xiao Yan di kolam darah dan perlahan berbicara. Sun Er mengangguk. Meskipun jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini kecil, itu bisa dianggap benih. Sekarang benih ini telah ditanam, yang perlu mereka lakukan adalah menunggu benih ini tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang tinggi. Pada saat itu, benua Douqi akan bergetar karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia sepenuhnya mewarisi energi yang telah saya tinggalkan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Anda harus berlatih diam-diam di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Anda memperoleh banyak keuntungan. Xiao Xuan melirik ke kolam darah di mana gelombang demi gelombang energi padat-padat hadir jauh di dalam kolam darah. Itu terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Xuan dengan jelas mengerti bahwa Xiao Yan saat ini mulai menyerap energi yang dia tinggalkan. Iya, Sun Er dengan lembut mengangguk. Mata cantiknya menatap Xiao Yan di kolam darah sejenak. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang salah, dia menjadi rileks. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihannya. Xiao Xuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi latihannya. Dia memandang Xiao Yan di kolam darah dan dengan lembut bergumam, anak kecil ini memang memiliki pesona yang luar biasa. Menjadi mantan kepala klan dari klan Xiao, Xiao Xuan secara alami memahami bahwa anggota klan kuno yang memiliki garis keturunan dewa secara bertahap akan mendekati keadaan pikiran yang sempurna saat mereka menjadi lebih tua. Di bawah kesempurnaan seperti itu, mereka jarang memiliki perasaan khusus untuk lawan jenis. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan ketidakpercayaan bahwa Sun Er akan melakukan banyak hal untuk Xiao Yan.
Namun, dia tidak menyadari bahwa permulaan dari perasaan di antara keduanya mulai muncul ketika mereka masih sangat muda. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah garis keturunan di tubuh Xiaoyan, Xiao Xuan tidak dapat melakukan apa-apa lagi karena segala sesuatu yang perlu dilakukan adalah tanggung jawab Xiaoyan. Jika dia terus membantu, dia benar-benar akan menghalangi Xiaoyan dalam upaya membantu. Itu tidak akan menguntungkan Xiaoyan. Itu seperti yang disebutkan Xiao Xuan. Xiaoyan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap energi yang ditinggalkannya. Selama waktu ini, Sun Er, yang menjadi sedikit lemah setelah kehilangan cukup banyak darah esensi, dengan cepat memasuki kondisi latihannya. Oleh karena itu, seluruh aula besar menjadi sangat sunyi. Untungnya, Xiao Xuan terbiasa dengan suasana seperti itu setelah bertahun-tahun. Dia tidak merasa kesepian, waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah suasana yang tenang ini. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun Er telah menghabiskan sebagian besar pelatihan selama 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Makanya, dia mendapat banyak hal selama 1 tahun ini. Tidak hanya dia memulihkan lebih dari setengah dari kekuatan garis keturunan yang telah dia keluarkan, bahkan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja, pada level ini, peningkatan kekuatannya menjadi sangat lambat. Setidaknya, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di dalam makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari pelatihannya, dia akan mempelajari Xiaoyan, yang seperti patung di kolam darah. Xiaoyan tidak menunjukkan sedikitpun tanda membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya juga tampaknya tidak ada habisnya karena terus mengalir ke tubuhnya. Meskipun penuangan energi sangat menakutkan, Sun Er tidak merasa tertegun karena dia tahu bahwa hanya ketika kelompok energi terakhir dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan, barulah itu benar-benar meletus. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga kolam darah tanpa keluar. Dia menyaksikan genangan darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Xiaoyan menyerapnya. Senyuman di wajahnya juga semakin kaya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dia berikan pada Xiaoyan. Waktu dengan cepat mengalir sementara Sun Er membentuk siklus antara terjaga dan pelatihan. Untungnya, itu mungkin untuk mengatakan dari kolam clearing bahwa energi agung yang terkandung di dalamnya telah berkurang saat Xiaoyan menyerap sedikit demi sedikit kolam darah menjadi lebih jelas. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiaoyan memasuki kolam darah, benang terakhir warna darah benar-benar menghilang. Pada saat ini, kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang dari saat Xiaoyan pertama kali tiba. Saat jejak terakhir energi mengalir ke tubuh Xiaoyan, Xiao Xuan dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu. Mereka membuka mata pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka menatap Xiaoyan, yang masih menutup matanya. Xiaoyan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan napasnya setenang biasanya. Namun, Xiao Xuan dan Sun Er secara alami dapat merasakan energi menakutkan di dalam tubuh Xiaoyan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus, bang. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Kolam itu, yang begitu tenang bahkan tidak ada riak sedikit pun, tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air yang sangat besar ditembakkan dan tersebar ke udara. Badai yang sangat deras datang dengan deras. Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang turun deras. Mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci Xiaoyan. Auranya mulai melambung, wajah Xiao Xuan berkedut saat dia membuka mulutnya untuk memberi tahu Sun Er, bang. Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar ketika aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak dari bintang ke-7, bintang ke-8, Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura Xiaoyan yang melonjak, yang sepertinya tak terhentikan. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Ini sudah di bintang ke-9, dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiaoyan telah meningkat dari bintang ke-6 menjadi bintang ke-9. Apalagi, kenaikan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda akan terus berlanjut. Ini dengan cepat mendekati puncak bintang ke-9, 2 menit lagi berlalu. Wajah Sun Er sekali lagi menunjukkan kekhawatiran. Jika aura Xiaoyan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Dou Sheng akan menjadi tipis. Xiao Xuan tampak cukup tenang, tetapi alis rajutannya mengkhianati kecemasan di hatinya. Aura Xiaoyan akhirnya melonjak ke puncak bintang ke-9 di depan mata cemas Xiao Xuan dan Sun Er. Xiaoyan GG, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti di level ini. Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas saat dia dengan erat mengepalkan tangannya. Wajah Xiao Xuan serius. Jika Xiaoyan tidak dapat menahan godaan peningkatan kekuatan yang luar biasa ini, prestasinya akan terhenti pada saat ini. Kehilangan diri karena kekuatan yang diperoleh dengan mudah berarti seseorang tidak akan melangkah jauh di masa depan. Xiaoyan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao.
Jangan mengecewakan saya, mata Xiao Xuan dan Sun Er terfokus pada Xiao Yan saat mereka berdiri di luar kolam darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan dan kegugupan. Xiao Yan, Anda tidak boleh kehilangan pikiran rasional Anda, Xiao Xuan dengan erat mengepalkan tangannya. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata dengan lembut. Bang! Sementara Xiao Xuan terus bergumam, suara teredam yang aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Keduanya menyaksikan wajah Xiao Yan menjadi warna ungu merah yang ekstrim, dan auranya yang melonjak mulai kembali dengan cepat. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega saat mereka merasakan aura Xiao Yan melemah dengan cepat. Untungnya, Xiao Yan tetap tenang dalam menghadapi godaan besar. Aura Xiao Yan dengan cepat berkurang. Dalam beberapa menit, itu telah melemah dari puncak bintang ke-9 menjadi sekitar bintang ke-6. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 6 bintang sebelumnya Xiao Yan. Keduanya memiliki level yang sama tetapi ada perbedaan yang signifikan. Orang ini telah menekannya dengan sangat kejam, namun, ini akan menyebabkan rebound, Xiao Xuan mendecakkan bibirnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hati Xiao Xuan saat aura Xiao Yan, yang telah ditekan hingga bintang ke-6, mulai pulih. Namun, kecepatan rebound ini dikendalikan oleh Xiao Yan, jadi jauh lebih lambat. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak dari bintang ke-7, bintang ke-8, bintang ke-9, aura Xiao Yan perlahan naik, berhenti setelah pulih ke bintang ke-9. Namun, itu tidak naik ke puncak bintang ke-9 lagi. Namun, ekspresi Xiao Yan berubah saat auranya mencapai bintang ke-9. Itu dengan paksa ditekan olehnya lagi. Kali ini, aura tidak bisa lagi ditekan lebih jauh setelah mencapai puncak bintang ke-7. Energinya terlalu padat. Masih akan ada rebound, tapi ini harus menjadi yang terakhir. Xiao Xuan mengangguk saat dia merasakan aura Xiao Yan naik dan turun. Dari tampilan situasi saat ini, semua perubahan berada di bawah kendali Xiao Yan, yang membuat Xiao Xuan tidak terlalu khawatir. Penampilan Xiao Yan benar-benar membuatnya puas. Sun Er di samping juga tersenyum dan mengangguk. Energi yang diserap Xiao Yan terlalu padat, tetapi kepadatan ini menyebabkan Douqi di dalam tubuhnya menjadi terlalu kurus. Itu perlu dikompresi untuk memungkinkan Douqi memulihkan kepadatannya yang biasa. Blub-blub, gelembung terus dipancarkan dari kolam jernih. Aura Xiao Yan akhirnya menunjukkan beberapa tanda bangkit kembali setelah berhenti sejenak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia dengan mudah menembus bintang ke-7 dan mencapai bintang ke-8. Akhirnya, berhenti total di puncak bintang ke-8. Puncak dari bintang ke-8, Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil Xiao Yan. Kekuatannya meningkat 2 bintang. Untungnya, level ini harus berada dalam kendali Xiao Yan. Xiao Yan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Xiao Yan benar-benar stabil, matanya, yang telah tertutup selama 1,5 tahun, akhirnya mulai berkedut. Sesaat kemudian, mereka akhirnya dibuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. Dua lampu ungu merah melesat keluar dari kedua mata Xiao Yan seperti pilar saat dibuka. Itu menyebabkan pilar batu yang menjulang tinggi di dalam aula besar berubah menjadi debu dengan keras. Cahaya yang ditembakkan perlahan berkurang beberapa saat kemudian. Namun, mata Xiao Yan yang awalnya hitam gelap telah mendapatkan warna ungu merah tambahan, menyebabkannya tampak sangat tidak biasa. Seteguk udara panas yang mengikis mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat itu perlahan dimuntahkan. Setelah merasakan Douqi yang seperti lautan, perasaan gembira tiba-tiba terbentuk. Segera, suara jelas yang samar-samar memiliki raungan naga dan teriakan burung phoenix berteriak dari mulutnya. Mengaum, raungan itu seperti guntur saat menggelinding di aula. Itu mengguncang ruangan sampai bergetar. Haha, menyegarkan sekali. Raungan bergema di aula ini untuk sesaat sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan tertawa keras. Tangannya membanting permukaan air, dan tubuhnya melesat keluar dalam sekejap. Dia dengan lembut mendarat di samping kolam darah. Aura yang sangat kuat dan menakutkan yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi menyapu ke segala arah seperti badai. Selamat, Xiao Yan GG. Sun Er tersenyum manis dan memberi selamat padanya ketika dia melihat dia dengan mulus keluar dari retretnya. Xiao Yan menyeringai dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tangannya secara acak meraih di depannya dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan dipenuhi dengan energi agung, Xiao Yan yakin bahwa jika dia melawan Gu Yao lagi, dia akan bisa mengalahkan Gu Yao dalam 20 pertukaran tanpa keterampilan Do. Bintang 8 puncak Douzun, dalam hal level, saat ini dia benar-benar telah menyusul Gu Yao, Gu Hua, dan sisanya yang dianggap sebagai jenius muda dari klan Gu. Terima kasih leluhur. Xiao Yan menoleh ke samping Xiao Xuan, yang telah menjadi tampak tua. Dengan lambaian lengan bajunya,
dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lupakan senioritas Xiao Xuan. Xiao Xuan telah mengubah dirinya menjadi keadaan ini untuk mempertahankan garis keturunan terakhir klan Xiao dan telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia layak menerima kotou dari Xiao Yan. Xiao Xuan tersenyum senang. Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Dia berkata, klan Xiao memiliki kesempatan untuk direvitalisasi sekarang. Penantian saya di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga, namun, yang harus Anda ucapkan kali ini kemungkinan adalah pacar kecil Anda. Jika bukan karena bantuannya, Anda tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Xiao Yan secara alami mengerti artinya. Dia tidak ingin ada perbedaan yang jelas di antara mereka berdua. Kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya. Apalagi yang bisa diinginkan pria setelah mendapatkan wanita seperti itu. Xiao Yan, saat ini, benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Anda perlu melindunginya dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan menimpanya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Anda akan mencapai kelas Doudi. Ekspresi Xiao Xuan serius saat dia melanjutkan. Jika Anda mencapai kelas Doudi, garis keturunan yang terbuang dalam tubuh anggota klan Xiao akan sekali lagi dihidupkan kembali, dan garis keturunan akan menjadi lebih kuat dari di masa lalu. Ini adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya. Mungkin saja dia samar-samar merasakan detak jantungnya yang kuat dan kuat. Setiap kali berdetak, itu tampaknya menyebabkan Doqi di dalam tubuhnya sedikit bergetar. Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap klan Hun. Saya sering berhubungan dengan mereka, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, kami hanya bisa bertarung setara dengan mereka. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno. Saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Gu adalah yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa, berdasarkan tebakanku, kekuatan klan Hun sepertinya sedikit lebih kuat daripada klan Gu, ekspresi Xiao Xuan serius. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar dengan klan Hun dan telah mengikat banyak pembantu. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan Hun. Apalagi klan Hun memiliki sejarah yang panjang, tapi ternyata garis keturunannya belum habis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipahami Xiao Xuan, tetapi dia akhirnya tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan klan Gu. Klan Gu telah bertengkar dengan klan Hun selama tahun-tahun ini dan memenangkan sebagian besar waktu. Oleh karena itu, dia merasa sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu. Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun, klan Hun terlalu misterius, hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Xiao Xuan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan dan Sun Er mengerutkan kening. Dia berkata, bagaimanapun, sebelum Anda mencapai kelas Doseng, Anda harus mencoba untuk berhati-hati. Anda memiliki tusi Ancient Gods Jade di tangan Anda. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarimu. Xiao Yan mengangguk. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau beberapa masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi tidak mungkin untuk mundur dengan alasan apapun. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir itu, bahkan jika lawannya adalah klan Hun paling misterius di antara 8 klan kuno. Sudah 2 tahun sejak Anda memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum Anda akan dikirim. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang telah melonjak. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Itu juga memiliki langkah terakhir. Jika Anda berhasil mempelajarinya, Anda akan berhasil membuat tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam kesatuan dengannya, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya. Mata Xiao Yan segera mendarat di gulungan itu ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Panas melonjak di matanya. Versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng akhirnya mendarat di tangannya.